Saya akan bacakan aturan kelas kita ya. Pada malam hari ini kelas dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, dan teman-teman di daerah silakan menyesuaikan. Selama berlangsungnya kelas, nanti diharapkan untuk dapat mengaktifkan video sebagai tanda keseriusan mengikuti kelas menulis daring elipsis. Dan selama berlangsungnya kelas juga peserta kelas menulis daring menyiapkan bahan atau catatan untuk mencatat hal-hal penting terkait dengan materi di kelas. Khusus peserta kelas menulis daring, nanti tim kreatif akan membagikan presensi daftar hadir yang diperlukan untuk melihat jejak teman-teman sepanjang mengikuti kelas menulis daring. Baik teman-teman, saya mau menyapa instruktur tamu kita dulu. Pada malam hari ini, alhamdulillah sudah hadir sepertinya Mas Edi Wiono. Assalamualaikum Mas Edi. Selamat malam Mas Edi. Waalaikumsalam Mas Subhan. Selamat malam teman-teman semua. Sehat Mas ya? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah, mudah-mudahan sinyalnya lancar Mas ya. Iya, ini koneksi dari provider lagi mati, saya menggunakan HP, mudah-mudahan lancar. Baik Mas. Oke baik Mas, saya buka dulu kelasnya Mas ya. Mau silakan. Terima kasih Mas Edi Wiono, pemimpin redaksi Perpusnas Press, teman-teman yang berkenan hadir di ruang kelas kita pada malam hari ini. Kelas kita pada malam hari ini ada sekitar 50-an peserta nanti yang akan mengikuti kelas sesi ini. Sebagai perkenalan, saya akan membacakan profil instruktur tamu kita. Izin Mas Edi. Edi Wiono, pemimpin redaksi Perpusnas Press, Pustakawan Perpustakaan Nasional Indonesia. Lahir di Wonogiri 20 Mei 1976. Sehari-hari bekerja sebagai pustakawan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Wah, beliau ini sangat sibuk sekali teman-teman, dan alhamdulillah berkenan kita undang untuk berbagi ilmu, pengalaman, inspirasi, motivasi pada malam hari ini di kelas menulis daring ya. Saat ini Mas Edi dipercaya sebagai pemimpin redaksi Perpusnas Press dan sebagai founder komunitas penulis pelita, penulis literasi pustaka. Pengalaman dalam bidang penulisan antara lain sebagai jurnalis, baik di media cetak dan online. Pernah menjadi reporter dan redaktur di harian lokal Solo, Pos Kita, kemudian bergabung di beberapa media online seperti Satunet, mata.com, bitvi.com, dan Multifashion Plus. Sebelum akhirnya pada tahun 2005 menjadi ASN di Perpustakaan Nasional. Mas Edi Wiono tercatat sudah menulis dan menjadi editor beberapa buku yang diterbitkan Perpusnas Press. Nanti tentang Perpusnas, teman-teman silakan bertanya apa saja, karena Perpusnas Press memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk mengirimkan karyanya dan mudah-mudahan lolos kurasi dan terbit. Ya, kelas kita pada malam hari ini, teman-teman, berjudul topiknya adalah industri buku di era disrupsi digital. Sebagai pengantar, industri perbukuan di era disrupsi digital menghadapi tantangan luar biasa. Tak jarang menjadi anomali, namun mau tak mau harus disikapi secara arif dan bijaksana. Pertanyaannya, akankah industri buku cetak punah digilas digitalisasi atau sebaliknya berevolusi mengikuti perkembangan zaman dengan pemanfaatan segala kemudahan yang diberikan teknologi sehingga berpeluang menyandingkan buku cetak dengan buku digital. Nanti barangkali narasumber juga akan menceritakan tentang bagaimana cara mengirimkan karya kita ya teman-teman ke Perpusnas Press, lalu peluang pemasaran buku di era cetak dan di era digital, dan hal-hal lain yang bisa kita diskusikan bersama pada malam hari ini. Mas Edi Wiono, kelas kita santai saja Mas,
sambil ngopi, tidak terlalu berat-berat, Mas. Nanti akan banyak pertanyaan dari peserta yang akan diajukan kepada narasumber. Baik, demikian teman-teman, waktu dan layar kita berikan kesempatan kepada narasumber untuk menyampaikan materinya. Tadi kata Mas Edi ada bahan slide. Dipersilakan dengan hormat Mas Edi Wiono. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Muhammad Subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sebuah kehormatan bisa bergabung dengan teman-teman untuk berdiskusi, untuk share beberapa pengalaman kami, baik dari sisi teoritis maupun dari base praktisnya, bagaimana tadi sudah disampaikan dengan baik oleh Mas Muhammad Subhan sebagai pengantar terkait masalah industri penerbitan, tepatnya di era revolusi 4.0 ini, di era distribusi teknologi informasi yang sangat luar biasa ini. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, pertama-tama saya ucapkan selamat sebenarnya kepada Mas Subhan untuk kesekian kalinya menggelar kelas menulis daring ini. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi satu inisiasi dan bisa direplikasi atau mungkin diadopsi oleh teman-teman yang lainnya juga, bahwa dalam kondisi yang hari ini yang kita katakan juga sebagai salah satu disrupsi, kita dipaksa untuk menggunakan teknologi karena pandemi dan sebagainya. Dan mudah-mudahan sustainable atau keberlanjutan dari ini bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, izin saya share screen ya. Tadi sempat mati juga nih Mas. Saya ada dua provider simpati sama Mentari ini, coba saya pakai Mentari ini ya. Siap. Mudah-mudahan aman, mudah-mudahan ya. Amin. Bapak Ibu bisa dengar suara saya kan, teman-teman? Ya, cukup bagus Mas suaranya. Bagus, alhamdulillah ya. Baik. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Mas Subhan bahwa pada malam ini ada satu sesi untuk berbagi pengalaman juga antara kami dari Perpunas Press, dan intinya memang ada dua hal nanti Mas ya. Yang pertama terkait masalah secara konsep teori itu bagaimana sih kira-kira penerbit industri buku ini merespon, menjawab terkait masalah perkembangan teknologi informasi yang salah satunya di sana adalah disrupsi teknologi. Nah, kalau kita izin menengok ke belakang lagi, bagaimana sih sebenarnya skenario perjalanan dari revolusi industri ini sendiri sebelum kita masuk ke dunia penerbitan khususnya, maka saya mencoba untuk melakukan satu kronologis alur cerita tuh bagaimana sebenarnya perjalanan revolusi industri itu sendiri. Yang pertama adalah kita tahu bahwa ketika Johann Gutenberg menemukan mesin uap di tahun 1784 itu menjadi awal mula titik dari industri 1.0. Di situ ditandai dengan percepatan penggunaan mesin uap untuk mendukung kinerja. Kemudian di 1870 kita kenal sebagai industri 2.0, lebih banyak lagi di situ sudah menggunakan teknologi massal. Jika pada industri 1.0 tadi hanya berupa mesin uap, tetapi pada industri 2.0 sudah menggunakan mesin-mesin produksi massal yang menggunakan tenaga listrik, bahan bakar, dan sebagainya. Kemudian ini diikuti di tahun 1969 kira-kira di industri 3.0 atau 3.0 ini sudah menggunakan teknologi informasi dan mesin otomasi. Tetapi pada level ini, pada level industri 3.0 ini, penggunaan teknologi itu masih belum menyeluruh, masih terbatas untuk hal-hal tertentu saja. Penggunaan komputer sudah mulai di sana, tetapi yang paling begitu besar pengaruhnya adalah pada industri 4.0 yang hari ini kita sudah dengar itu, bahkan di beberapa negara sudah menerapkan Society 4.0 yang artinya bahwa industri 5.0 ini juga akan segera kita hadapi. Industri 4.0 yang sudah diperkenalkan di 2011 di beberapa negara maju itu baru begitu ramai di Indonesia, di negeri ini ya kira-kira 2 atau 3 tahun terakhir ini, bahwa di sana sudah ada beberapa indikator pemanfaatan industri 4.0 seperti Internet of Things, kemudian big data, kemudian ada Bitcoin dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita relasikan ini dengan perjalanan
industri di penerbitan sendiri bagaimana? Hampir sama juga sebenarnya Bapak Ibu teman-teman, bahwa saya mengambil sumber dari Pascal di tahun 2017, dia mengatakan bahwa penerbitan itu juga mengikuti perkembangan teknologi sebagaimana revolusi industri yang terjadi saat ini. Ada perjalanan panjang juga di mana ketika revolusi industri 1.0 ditandai dengan penemuan Gutenberg dengan mesin uapnya, ini juga penerbitan juga melakukan itu juga itu loh. Kemudian penerbitan di 2.0 itu sudah ada produksi secara massal juga dengan menggunakan rapid test, CT machine dan sebagainya. Kemudian ada industri 3.0 di penerbitan juga mengadopsi itu juga, melakukan itu juga, bahwa elektronisasi produksi dan media seperti desktop publishing, photo presetting itu sudah diterapkan juga pada penerbitan 3.0. Nah, kemudian hari ini kita masuk pada industri penerbitan 4.0, di mana layanan individu sebagai standar layanan jaringan dengan Internet of Things dan sebagainya diadaptasi. Karena kalau kita mencoba menilik ke belakang lagi, sesungguhnya yang bisa bertahan itu adalah mereka yang beradaptasi, yang mampu merespon lingkungan behavior dari kondisi hari ini. Kalau kita cek ke belakang bagaimana besarnya industri atau teknologi saat misalnya Nokia menjadi penguasa saat itu, sebenarnya Nokia itu tidak melakukan kesalahan apapun itu loh. Tetapi hanya karena tidak bisa merespon, tidak bisa adaptif terhadap kebutuhan manusia, kebutuhan customer, kebutuhan user saat itu, akhirnya hari ini kita lihat bahwa Nokia yang digadang-gadang tidak akan runtuh bukan karena kesalahannya Nokia, tetapi karena memang tidak responsif terhadap perkembangan lingkungan sekitar yang terjadi. Kemudian apa sih sebenarnya disrupsi? Beberapa kata kunci disrupsi, banyak buku yang membahas tentang disrupsi ini. Bahkan kita lihat sebenarnya ada tiga disrupsi. Yang pertama adalah kondisi hari ini juga. Hari ini kita sebenarnya sudah didisrupsi tidak hanya oleh TIK, tidak hanya oleh perkembangan teknologi, tetapi juga pandemi ini sudah menjadi salah satu bagian dari disrupsi itu sendiri. Kita dipaksa untuk menggunakan teknologi informasi. Mungkin jika tidak ada pandemi, hari ini kita mungkin nggak akan bertemu. Kita tidak akan menggunakan teknologi Zoom ataupun mungkin Google Meet dan lain sebagainya sebagai media untuk komunikasi, sebagai media untuk bekerja sama, sebagai media untuk berkolaborasi. Kita tidak pernah melakukan itu, tapi karena kita dipaksa bahwa kita harus tetap pada posisi saling bekerja sama, saling berhubungan, tetapi tidak boleh kita bertemu misalnya kayak itu, maka teknologi menjadi salah satu solusi. Dan inilah pemaksaan inilah yang saya pikir sebagai salah satu anugerah atau berkah dari kondisi pandemi, bahwa kita memang dipaksa untuk menggunakan teknologi tersebut. Nah, terus kemudian yang ketiga sebenarnya ada sama disrupsi klaim atau iklim juga. Tiga disrupsi ini yang hari ini memang begitu gencarnya. Kira-kira apa sih kata kuncinya? Nah, kata kunci untuk disrupsi ini sebenarnya ada bahwa itu merupakan satu inovasi untuk perubahan. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa dulu ketika sebuah perusahaan mungkin atau organisasi itu ukuran salah satunya adalah bagaimana membangun sebuah organisasi yang besar sekali dengan karyawan yang sangat banyak, dengan gedung yang sangat megah, sangat tinggi dan sebagainya. Itu adalah salah satu indikator dulu ketika sebuah perusahaan atau sebuah organisasi itu berhasil. Tetapi hari ini tidak demikian. Dengan disrupsi gedung, kemudian personality, SDM itu bukan menjadi jumlah itu bukan menjadi satu ukuran lagi. Tapi bagaimana si perusahaan tersebut, organisasi itu mampu secepat-cepatnya, mampu beradaptasi, mampu merespon perubahan yang terjadi. Nah, kemudian disrupsi juga ditandai dengan istilah pergantian pasar lama menjadi pasar baru. Ini apa? Bahwa selama ini penggunaan teknologi lama atau fisik itu masih sangat banyak sekali, ya kan? Nah, kemudian disrupsi ini mau nggak mau itu digantikan dengan teknologi baru atau yang kita kenal sebagai teknologi digital. Bahkan dalam beberapa tulisan, misalnya Sky Kasali dalam bukunya Disrupsi mengatakan bahwa kira-kira di tahun 2030 nanti akan sekian banyak pekerjaan yang tergantikan oleh mesin. Bahkan ASN pun juga dalam tanda petik terancam juga posisinya akan digantikan oleh robotik, kemudian oleh hal-hal yang terotomasi. Tetapi di sisi lain juga sebenarnya disrupsi ini tidak hanya pada posisi akan menggantikan
dalam SDM manusia dengan mesin, dengan otomasi, tetapi juga ternyata dengan disrupsi ini juga telah melahirkan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan baru yang selama ini belum dikenal, bahkan tidak ada. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa disrupsi ini selalu memberikan dampak negatif. Dampak positif juga luar biasa besarnya. Ini bagaimana kita mensikapi agar disrupsi ini dapat kita ambil sisi positifnya atau dampak keuntungan buat kita semua. Nah, ini saya mau menggambarkan kalau kita bicara masalah industri penerbitan, itu pasti juga akan terkait dengan industri buku. Nah, kemudian akan kita bandingkan kira-kira apa sih perbedaannya antara industri penerbitan tradisional dengan industri penerbitan hari ini atau yang kita sebut sebagai era digital ini. Ini saya ambil sumbernya dengan menggunakan bisnis model Canvas ini. Ada beberapa poin yang mungkin bisa nanti kita bandingkan. Apa sih sebenarnya bisnis model Canvas atau TMC-nya antara penerbitan tradisional dengan penerbitan di era digital. Nah, kalau kita mencoba melihat ke belakang lagi bahwa penerbitan yang berbasis tradisional itu mitra utamanya adalah penyedia konten atau penulis, kemudian penjual buku freelance. Maaf ini yang untuk model bisnis Canvas untuk yang tradisional, yang tadi adalah yang untuk digitalnya. Di sini kita bisa lihat bahwa mitra utama penerbitan ini sebagai satu industri adalah bahwa di situ ada penulis, ada penjual buku. Dua komponen ini yang menjadi mitra utama dalam kegiatan core bisnisnya penerbitan. Nah, kemudian kegiatan utamanya di sana apa sih? Untuk yang tradisional, kegiatan utamanya adalah bahwa pembuatan dan akuisisi konten, bagaimana kita menyiapkan konten, kemudian melakukan proses penyaringan untuk penulis, mengedit konten, mencetakkan dan distribusi buku pemasaran. Nah, kemudian untuk sumber daya utamanya apa? Yang menjadi ukuran dari penerbitan berbasis tradisional ini adalah konten atau isi yang bagus, kemudian relationship dengan penulis atau pengarang, dan yang ketiga adalah sales-nya. Bagaimana memasarkan produk-produk dari hasil terbitan tersebut secara baik, secara hebat. Kemudian proporsi nilai itu adalah konten yang bagus. Ini ukurannya konten yang bagus, kemudian ditulis dengan cukup baik, kemudian relevan dan menghibur target pasar. Dan kemudian yang keempat adalah menemukan penulis terbaik dan menyediakan jalan bagi mereka. Nah, kemudian hubungan dengan pelanggan apa sih? Dalam proses penerbitan tradisional ini adalah bagaimana menciptakan masyarakat sekitar buku, penulis, dan materi pembelajaran. Kemudian untuk distribusinya itu biasanya toko buku, kemudian pengecer, baik yang independen maupun yang besar, kemudian toko buku daring, kemudian pengecer untuk kota yang besar. Sementara untuk segmen pelanggan atau user oriented-nya adalah banyak kelompok dan peminat khusus. Di sini yang nanti kiranya akan membedakan dengan penerbitan di era digital adalah dari struktur biayanya. Ketika kita menggunakan atau kita menelaah dari penerbitan tradisional ini, maka yang menjadi struktur biasa adalah akuisisi atau pengadaan kontennya, kemudian pemasarannya, pencetakan, distribusi dan penyimpanan, dan biaya penggunaan konten, terutama pencetakan. Ini yang biasanya membutuhkan dana atau membutuhkan budget yang lumayan besar. Kemudian aliran pendapatan seperti apa? Aliran pendapatan itu berasal dari penjualan, baik itu secara daring maupun luring, kemudian produk margin adalah pada buku hardcover-nya. Biasanya buku-buku hardcover ini menempati harga yang lebih tinggi sehingga selisih antara produksi yang dikeluarkan ketika penerbit tradisional ini memproduksi buku itu cukup tinggi. Kemudian langganannya biasanya dengan penjual klub-klub buku. Ini adalah beberapa bisnis model dengan pendekatan dari penerbitan secara tradisional. Nah, kemudian kita coba bandingkan dengan pendekatan bisnis model Canvas pada penerbitan secara digital. Nah, di sini kita bisa coba bandingkan dengan yang sebelumnya bahwa mitra utamanya adalah freelance. Artinya apa? Dengan model penerbitan secara digital ini, seorang penerbit itu bisa bisa memberikan misalnya satu pekerjaan kepada mereka-mereka yang freelance, baik itu dari sisi layout-nya misalnya, dari sisi pembuatan cover-nya. Jadi tidak harus melakukan pembayaran atau hire pegawai secara tetap, bisa per produk misalnya, per project buku dan sebagainya. Kemudian kegiatan utama adalah bagaimana menyediakan
alat atau sumber daya untuk membuat dan mendistribusikan karya mereka. Nah, memang salah satu yang menjadi concern pada kegiatan ini, pada penerbitan buku digital ini adalah bagaimana kita menyiapkan infrastrukturnya. Ini yang memang salah satu cost yang harus kita persiapkan di awalnya. Misalnya apa? Misalnya kita menyiapkan website, misalnya kita menyiapkan satu storage untuk konten-konten yang akan kita upload. Kemudian proporsi nilainya seperti apa? Ini adalah platform yang dapat disesuaikan, misalnya bayar hanya untuk layanan yang Anda perlukan. Nah, misalnya dari beberapa platform yang akan kita langgan, kita tidak harus membayar atau menggunakan semua fitur-fitur atau modul-modul yang akan kita gunakan. Kita cukup misalnya menggunakan modul-modul atau fitur yang memang itu sesuai dengan kebutuhan kita. Secara besar sih kita menggunakan itu untuk kepentingan kita sebagai penerbit. Kemudian kita ketahui bahwa kebanyakan dengan penerbitan digital ini adalah layanan print on demand atau ketika mereka memesan baru kita mencetak. Kemudian bagaimana hubungan antara penerbit dengan pelanggan? Nah, komunitas penyedia layanan untuk membantu membuat konten. Nah, ini lebih interaktif lagi, antara kedekatan antara si penerbit dengan pembaca itu sangat dekat sekali. Ini jauh berbeda dengan menggunakan metode penerbitan tradisional yang sebelumnya, yang dia akan biasanya terputus oleh jaringan distribusinya. Tetapi dengan penerbitan digital ini, intensitas, kemudian kedekatan antara penerbit dengan pembaca itu sangat dekat sekali. Kemudian untuk segmennya, ini biasanya penulis yang spesifik, kemudian penulis yang baru proses belajar misalnya, atau penulis amatir, penulis yang ditolak oleh penerbit besar misalnya itu. Nah, ini sebenarnya kesempatan-kesempatan kepada teman-teman semuanya ketika menggunakan penerbitan digital ini, biasanya karya mereka ketika ditolak oleh penerbit besar dan itu kita biarkan, kita nggak tahu sampai kapan itu akan mereka terbitkan, misalnya akan mereka review lagi. Nah, ini adalah kesempatan kepada para penerbit penulis-penulis pemula untuk bisa masuk atau merespon dari kesempatan berkarya dengan menggunakan penerbitan digital ini. Kemudian penulis yang tidak memerlukan dukungan penerbitan ini artinya bahwa kita kenal hari ini, kita selain penerbitan digital, kita ada namanya self publishing, ada juga independent publishing, bahwa di sana memang seseorang sekarang bisa dengan mudah dengan distribusi teknologi digital tadi membuat penerbit sendiri sebenarnya bisa, itu loh. Artinya mereka tidak harus didukung oleh satu tim yang sangat besar sekali. Misalnya kalau kita bicara masalah penerbitan, dia menjadi salah satu sektor dari industri kreatif yang di sana subsektornya adalah salah satunya adalah penerbit, dan di sana ada kalau nggak salah 9 ya kalau dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 terkait masalah perbukuan itu ada 9 komponen, dan itu semua bisa kita provide sendiri. Itu tidak harus mereka menjadi pegawai kita secara tetap dan sebagainya. Nah, kemudian untuk aliran biaya pun sebenarnya ini kalau mengacu pada apa yang disampaikan dalam teori ini adalah bahwa biaya itu biasanya bagaimana kita melanggan kalau kita menggunakan satu platform tertentu, kemudian ada biaya freelance ketika kita membutuhkan tadi, misalnya ini sangat fleksibel sekali, kita membutuhkan misalnya desainer, kita membutuhkan seorang letter, itu berapa banyak misalnya, berapa tingkat kesulitannya dan sebagainya. Nah, kemudian pendapatannya biasanya dibayarkan oleh si penulis. Ini adalah saya hanya mencoba membandingkan aja kalau kita bicara masalah penerbitan sebagai sebuah industri, kita membandingkan antara penerbitan pada era tradisional dengan era digital. Nah, kemudian ini sebenarnya transformasi model bisnisnya. Kalau yang di atas itu adalah dia berjalan linear saja gitu loh. Artinya ketika kita bicara masalah penerbitan tradisional itu proses dari create-nya sampai penjualan itu linear ya, mengalir saja, tidak ada satu komunikasi, tidak ada satu keterhubungan antar antar komponen yang ada di sini ya. Setelah create, discovery, edit, publish, distribute, sell. Jadi mereka hanya mengalir saja, urut saja, flat saja. Nah, tapi ini harus sudah ditransformasikan juga dalam model bisnis di era hari ini. Kita harus korelasikan semuanya bahwa mereka saling berhubungan sekali. Ini adalah kalau yang di atas itu adalah model atau transformasi pada penerbitan tradisional, yaitu ditransformasikan atau kita ubah atau kita kita ubah, kita transformasikan
dalam model bisnis penerbitannya. Ini misalnya antara create, publish, edit semuanya itu saling berhubungan dia. Itu ini sebenarnya sebagai sebuah satu ekosistem penerbitan adalah di sini antara distribusinya, terus kemudian publikasinya, bagaimana kita meng-create naskah tersebut sebagai sebuah konten kreator, penjualan, discovery, editing, sebagainya itu adalah satu hal yang saling berhubungan. Nah, transformasi model bisnis penerbitan ini memang menjadi satu keniscayaan ketika kita sudah bicara masalah industri penerbitan buku di era distribusi digital hari ini. Nah, kemudian apa sih sebenarnya tantangan? Ya, tantangan yang dihadapi dalam penerapan penerbitan 4.0 itu adalah beberapa banyak sih sebenarnya. Ini ada beberapa yang mungkin bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah tantangan yang harus dilalui oleh industri penerbitan di era 4.0 atau di era distribusi teknologi hari ini adalah adanya perubahan kebiasaan membaca di masyarakat. Kita ketahui semua bahwa kecenderungan orang sekarang adalah bagaimana mereka membaca secara cepat. Dan biasanya ini terkait masalah medianya. Media apa sih yang digunakan untuk membaca? Nah, media-media yang selama ini sering digunakan ya biasanya tetap handphone, kemudian ada laptop dan sebagainya. Ini juga menjadi salah satu tantangan bagi penerbit bagaimana merespon kebutuhan daripada pembaca. Kemudian adanya inovasi format alih konten dan platform. Nah, biasanya dalam konten publikasi literasi media di semua kanal komunikasi itu dalam penerbitan 4.0 itu lebih berorientasi kepada pelanggan, kepada pembaca secara konsisten yang berbasis digital. Kemudian yang ketiga, disrupsi pasar yang membutuhkan perubahan model bisnis. Nah, inilah hal-hal yang menjadi tantangan penerbitan ketika kita sudah memasuki era 4.0 ini. Nah, kemudian ini adalah konsep dari penerbitan 4.0. Ini secara teori ada di sini saya ngambil dari Frenzel, Hegelko dan Henaloid di tahun 2017 ada 10 poin dalam konsepsi penerbitan 4.0 bahwa penerbitan 4.0 itu pola industri 4.0, kemudian ada hybrid media, content services, kemudian konsistensi fokus pada konsumen adalah inti dari penerbitan 4.0. Kemudian ada perubahan paradigma juga ya yang menjadi prosumer dari kompetisi menjadi kooptasi. Jadi ini tidak bersaing tapi justru ini adalah saling berhubungan. Antar penerbit itu bukan sebagai satu kompetitor tapi mereka selalu mengembangkan, sebaliknya adalah mengembangkan satu kerjasama yang saling menguntungkan. Kemudian model bisnisnya membutuhkan produk dan proses. Nah, dalam publishing 4.0 atau penerbitan 4.0 ini adalah bahwa produk dan proses menjadi salah satu hal yang tidak bisa terpisahkan. Bagaimana proses menghasilkan karya, bagaimana produk itu dihasilkan, ini menjadi satu model yang mensupport bagaimana kita mengimplementasikan publishing 4.0. Kemudian variasi produk yang membutuhkan standarisasi, kemudian membutuhkan otomatisasi. Kemudian ada juga kontennya harus disiapkan secara media netral dan intelijen, mudah dalam hal keterbacaannya, mesin-mesin terbaca. Artinya konten-konten yang ada pada industri penerbitan 4.0 ini alat untuk membacanya itu mesin-mesinnya itu sangat mudah didapatkan. Kemudian di poin ke-7 ini ada penerbitan 4.0 itu memiliki pola bisnis yang dapat berfungsi sebagai orientasi untuk strategi pengembangan berikutnya. Ada poin ke-8 ada block space modeling untuk model dan proses bisnis dengan bahasa yang sederhana menjadi salah satu unsur atau salah satu komponen dalam implementasi penerbitan 4.0. Kesederhanaan inilah justru yang ditunggu-tunggu, yang diharapkan oleh para pembaca, oleh para customer atau pelanggan. Kemudian dalam proses alur kerja penerbitan 4.0 ini terus terang aja membutuhkan teknologi yang modular, yang cloud based dari penulis ke editor dan dari pembaca ke prosumer. Nanti poin ke-9 ini mungkin bisa saya tunjukkan bagaimana proses e-publishing-nya di Perputaran Press. Teman-teman yang ingin memasukkan naskahnya tinggal memasukkan menggunakan sistem atau aplikasi yang sudah kami bangun sehingga nanti ada komunikasi secara langsung antara penulis dengan kami sebagai penerbit. Kemudian yang ke-10 adalah penerbitan 4.0 atau 4.0 ini
perlu berusaha untuk melakukan perubahan kebutuhan konsumen yang konstan, iklim yang kompetitif dan model bisnisnya. 10 poin ini dari Fasel, Hegel, dan Heinold yang di 2017 saya ambil secara teoritisnya seperti itu. Nanti bisa kita pelajari lebih lanjut. Nah, kemudian kita bicara masalah bukunya dulu. Kalau kita bicara masalah industri penerbitan, salah satu produknya di sana adalah industri hasil yang dihasilkan dari penerbit tadi, yaitu buku. Nah, bahwa kita juga harus merespon, kita beradaptasi terkait masalah transformasi digital dalam produk dan distribusinya. Ini beberapa poin yang bisa saya catat bahwa dalam adaptasi terkait masalah transformasi digital ini adalah bagaimana pengembangan buku digitalnya. Nah, buku digital baik itu e-book maupun audiobook, walaupun hal ini belum begitu signifikan juga. Di Perpustakaan Nasional sendiri juga sudah memiliki e-book banyak sekali dan audiobook ini sedang kita kembangkan. Sebenarnya tidak hanya untuk tataran teman-teman yang membutuhkan berkebutuhan khusus, tetapi memang ke depan ini nampaknya audiobook sebagai salah satu produk dari buku digital ini lebih kita kembangkan lagi ke menu-menu yang masyarakat pembaca itu mudah untuk mendapatkan atau mendapatkan informasi yang ada dalam buku tersebut. Kemudian pengembangan pemasaran secara daring namun nilainya belum signifikan. Nah, artinya dari sisi pemasaran pun buku-buku yang dihasilkan secara daring ini juga dari dari hasil riset IKP juga ternyata belum begitu signifikan. Nah, kemudian perkembangan kebutuhan digital masih menjadi tanda tanya terkait model bisnis dan dampaknya terhadap kesinambungan bisnis penerbitan. Nah, artinya ini memang buat industri penerbitan sendiri adalah bagaimana agar pengembangan konten-konten digital, buku-buku digital itu, bagaimana sih sebenarnya impact atau dampaknya terhadap industri penerbitan sendiri? Karena kita tahu, ketika kita membeli misalnya buku tercetak hari ini 10, ya kan, ya mungkin setahun depan buku tersebut sudah rusak atau mungkin sudah hilang dan sebagainya. Perlu penambahan lagi. Nah, ini bagaimana nanti ketika perpustakaan itu misalnya membeli buku-buku digital, itu pasti akan bisa bertahan dalam jangka lama. Sekali membeli akan bertahan jangka lama. Nah, ini untuk kesinambungan dari penerbitan itu bagaimana menjadi hal yang menarik untuk didiskusikan. Nah, kemudian ini adalah riset IKP. Ini kalau kita bicara masalah penjualan buku digital, bisa saya sampaikan bahwa pada tahun 2021 kemarin, kebetulan Perpustakaan Press juga menjadi salah satu anggota IKP. Nah, kemarin diskusi juga dengan Mas Aris Hilman sebagai Ketua Umum IKP, dan ini saya ambil dari pendapatnya beliau, hasil dari riset yang dilakukan IKP di pertengahan tahun 2021 kemarin, bahwa sebanyak 56 dari 127 penerbit yang disurvei pada 2021 atau sekitar 44,1% sudah memproduksi buku digital. Nah, sementara 71 lainnya atau 55% masih setia dengan produk buku cetak. Nah, bagaimana ini nanti bisa kita diskusikan, apakah ke depan itu seperti tadi diantarkan oleh Mas Subhan, apakah dengan kondisi ini eksistensi dari buku cetak itu masih akan tetap ada, ataukah mungkin justru akan tergantikan secara keseluruhan atau secara mayoritas dengan buku-buku digital. Nah, kenyataannya memang dalam survei yang dilakukan di pertengahan tahun 2021 ini adalah lebih banyak mereka yang masih setia dengan buku digital. Nah, bagaimana dengan pembacanya nanti? Next, itu nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Nah, kemudian kita bicara masalah penjualannya. Kalau kita bicara masalah penjualan dari buku-buku yang dihasilkan, itu hasil dari riset IKP di tahun 2021 ini bahwa sebanyak 76,4% penerbit telah aktif mematikan penjualan secara daring atau online sebagai salah satu alternatif distribusi produk terutama di masa pandemi ini. Artinya di luar itu masih menggunakan penjualan secara luring. Nah, hasilnya seperti apa nanti kita diskusikan. Nah, kemudian ini adalah kontribusi melalui daring. Hanya sekitar 4% penerbit yang merasakan kontribusi signifikan dari penjualan produk secara daring atau online. Sedangkan 82,7% baru merasakan kurang dari 10% kontribusi penjualan daring terhadap omset. Nah, karena memang kalau kita melihat belakang kemarin, kondisi PPKM itu tidak menempatkan penjualan buku itu sebagai unsur-unsur yang istilahnya itu yang boleh buka, itu kan ya. Dia bukan sebagai unsur strategis, sehingga memang banyak sekali toko-toko buku yang harus tutup karena kondisi PPKM. Berbeda dengan misalnya kalau misalnya dia menjadi salah satu bidang yang sentral, misalnya yang itu urgent,
tetap buka, tapi buku tidak seperti itu. Nah, kemudian hasil dari kajian tersebut sebenarnya ada beberapa yang direkomendasikan bahwa transformasi sebagai sebuah keniscayaan, terutama dalam bagaimana menyikapi perubahan dari buku cetak ke buku digital. Itu yang pertama adalah bahwa pandemi kemarin itu ternyata telah mempercepat transformasi. Jika misalnya dalam IKP ini diagendakan, mungkin masih di tahun 2030 nanti penggunaan misalnya percepatan dalam hal penyiapan konten-konten digital, tetapi dengan pandemi ini ternyata telah mempercepat transformasi dari buku cetak ke buku digital. Kemudian pangsa buku cetak tetap potensial, bahwa mencakup lebih dari 90% pangsa pasar bahkan di tingkat internasional. Nah, kita ketahui memang hari ini sepertinya buku-buku digital sudah begitu besarnya, bahkan hampir dipikir orang bahwa buku tercetak akan tersisihkan, tapi ternyata hasil survei ini mengatakan bahwa pangsa buku cetak masih jauh lebih besar daripada pangsa buku digital. Di beberapa negara pun misalnya seperti Finlandia, kemudian di Amerika itu sendiri memang masih menjadi idola itu adalah buku-buku tercetak. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa perkembangan teknologi membuka peluang baru dalam buku cetak. Ada potensi-potensi baru yang bisa kita gali. Misalnya kita bisa kustomisasi terkait isi bukunya tersebut, baik itu untuk kepentingan individu, organisasi. Kemudian dalam hal pemasaran juga memerlukan satu treatment tertentu lah yang untuk bagaimana mendekatkan antara produk buku ini dengan para pembacanya. Kemudian ada potensi juga untuk memberikan buku-buku yang memiliki pangsa pasar tinggi dengan variasi yang lebih detail lagi, misalnya hal-hal yang berkaitan sama lokalitas, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan segmen tertentu, misalnya tentang perguruan tinggi, anak dan agama. Nah, kemudian, sekarang kita masuk ke bagaimana sih sekarang menerbitkan buku di Perpustakaan Press dan bagaimana sih e-publishing Perpustakaan Press ini juga salah satu langkah atau upaya Perpustakaan Press dalam merespon perkembangan teknologi informasi yang salah satunya sebagai bentuk atau sebagai jawaban atas disrupsi teknologi tadi. Bapak Ibu teman-teman, bahwa Perpustakaan Press ini sebagai lembaga penerbit perpustakaan nasional itu baru berdiri di tahun 2019 kemarin, tepatnya di 23 Juli. Ya, saya pas masuk di penerbitan itu di pertengahan 2019. Kemudian kami dan teman-teman yang beranggotaan saat itu hanya 3 orang ya, hanya 3 orang bagaimana menginisiasi agar secara struktur ada lembaga atau ada unit penerbitan, tetapi output yang dihasilkan itu saat itu seperti tidak ada. Nah, makanya salah satu upaya kami adalah bagaimana agar Perpustakaan Nasional membangun, kemudian mendirikan satu penerbitan. Karena kalau kita mengaca atau kita membandingkan ke beberapa negara, misalnya di Australia, di Amerika, bahkan di Inggris, itu banyak sekali bahwa penerbitan perpustakaan, artinya dari perpustakaan itulah lahir penerbit-penerbit. Tidak hanya perpustakaan umum atau public library, tapi justru malah banyak sekali perpustakaan perguruan tinggi yang berhasil menelurkan atau melahirkan penerbit-penerbit yang luar biasa. Nah, kemudian ini adalah visi misi Perpustakaan Press, yaitu menjadi penerbit perpustakaan nasional yang berkualitas dan unggul. Misinya ada bagaimana kita tetap melaksanakan penerbitan secara tercetak maupun elektronik, kemudian kita juga karena kita dalam jangka waktu 2 tahun ini bagaimana kita lebih produktif lagi dari sisi kuantitas, tentunya tetap kita bagaimana menjaga dari sisi kualitasnya hasil terbitan tersebut. Kemudian kita juga ingin mendorong peningkatan kapasitas tim kami, terutama dalam pengelolaan penerbitannya. Kemudian tentunya teknologi informasi menjadi salah satu sarana yang akan kita maksimalkan dalam hal publikasi penerbitan. Dan tentunya yang paling utama adalah bagaimana Perpustakaan Press menjadi mitra para penulis, teman-teman semuanya nanti kira-kira yang ingin bersama-sama kita menjadi bagian dari Perpustakaan Press, menuangkan ide, gagasan, tulisan, dan sebagainya untuk bisa kita terbitkan sebagai mitra. Kemudian apa sih kegiatan yang sudah kita lakukan? Nah, mungkin salah satunya Mas Subhan, nanti kami sudah ada kegiatan yang salah satu kegiatan yang memang sudah kami masukkan ke dalam roadmap Perpustakaan adalah bagaimana kita menyelenggarakan yang namanya inkubator literasi pustaka nasional.
Nah, kami di tahun 2020 itu starting point-nya baru 1 titik di Jakarta, tapi alhamdulillah di tahun 2021 ini kita sudah bisa menggelar 8 titik inkubator literasi pustaka nasional, ada di Tebing Tinggi, ada di Depok, di Banjar, di Jember, kemudian di Tulungagung, di Madura, di Endrekang, Sulawesi Selatan. Nah, mungkin ke depan ini juga bisa kita sinergikan karena kita tidak hanya bersinergi atau kolaborasi dengan perpustakaan-perpustakaan umum khusus, tetapi kita juga dengan pegiat literasi. Misalnya di Banjar kemarin kami kerjasama dengan teman-teman dari Yayasan Ruang Baca Komunitas, kemudian di Endrekang kita dengan IPI dan KBMP, kemudian di Madura kita dengan pondok pesantren. Artinya kolaborasi yang kita coba angkat, yang coba kita dorong itu semua stakeholder ya, semua komponen yang sama-sama kita berangkat untuk bagaimana kita sama-sama membawa atau mengambil bagian dalam hal peningkatan literasi masyarakat. Kemudian kita juga rencananya di tahun 2022 nanti kita akan gelar juga Perpustakaan Writer Festival. Nah, di tahun 2021 kemarin kita gelar yang pertama, di 2022 kita akan gelar juga. Nah, mudah-mudahan dalam PWF ini, Perpustakaan Writer Festival yang kedua ini, kita bisa melibatkan lebih banyak lagi penulis. Tidak hanya penulis dalam skala nasional yang memang dia sudah teruji secara booksellernya misalnya ya, dari kriteria penjualan buku sudah luar biasa, nama sudah dapat. Nah, mungkin di 2022 nanti justru kita akan memberikan kesempatan kepada penulis-penulis lokal di daerah untuk ikut ambil bagian, untuk ikut berkontribusi dalam kegiatan PWF di 2022 nanti. Itu kira-kira 2 program yang nanti mungkin bisa kita kolaborasikan. Nah, kemudian bagaimana sih sebenarnya untuk strategi akuisisi naskahnya? Nah, Perpustakaan Press sebagai satu lembaga penerbit tentunya memiliki strategi bagaimana untuk dapat menerbitkan buku dalam setahun, targetnya berapa sih misalnya. Nah, ini sudah kita kembangkan atau sudah kita canangkan, kita rencanakan bahwa kita memiliki 3 strategi ya dalam hal akuisisi naskahnya atau dalam hal pengadaan naskahnya. Yang pertama adalah bahwa kami di Perpustakaan Press biasanya tiap tahun itu sudah menentukan judul-judul apa sih atau tema-tema topik apa sih yang akan kita terbitkan misalnya gitu kan. Misalnya dalam setahun itu yang memang sudah kita terbitkan terkait masalah mungkin perpustakaan berbasis sosial yang menjadi salah satu program prioritas nasionalnya Perpustakaan Nasional. Nah, kemudian ada beberapa buku lagi atau beberapa tema dalam hal yang akan kita angkat di tahun 2022. Terus yang kedua ini adalah kita juga membuka kesempatan kepada teman-teman semua, kepada para penulis, baik itu penulis pemula utamanya itu untuk bisa untuk bisa berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, berbagi karya melalui kami. Ya, biasanya itu adalah permohonan penulis. Jadi teman-teman yang ingin menerbitkan buku di Perpustakaan Press, monggo silahkan. Nah, kami memberi kesempatan kepada semuanya masyarakat, penulis umum untuk dapat menerbitkan karya-karyanya melalui Perpustakaan Press. Kemudian yang ketiga, strategi yang kami lakukan adalah kita berkolaborasi, kemudian kita mengadakan satu event atau perlombaan penulisan, kemudian kita juga ada satu kegiatan atau satu event, misalnya kita juga terjemahkan ya, banyak sekali sebenarnya naskah-naskah yang ada di Indonesia ini kan, naskah-naskah Nusantara, kemudian itu yang akan kita coba perkuat lagi dari si pemahamannya, karena kalau misalnya naskah-naskah atau manuskrip itu kita biarkan dalam bahasa aslinya, sangat sedikit sekali yang mengerti makna-makna, isi-isi, nilai-nilai yang ada dalam naskah tersebut. Maka salah satu strateginya adalah bagaimana itu kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sehingga isi-isi nilai-nilai yang terkandung dalam muatan-muatan manuskrip itu bisa kita sebarluaskan, bisa kita diseminasikan ke masyarakat secara lebih luas lagi. Nah, kemudian, ini sistem tulisannya, ini sebenarnya hampir sama dengan sebagian penerbit yang kalau kita bilang sebagai sistematika penulisan di Perpustakaan Press adalah bahwa di situ ada penulisnya, kemudian ada isi bukunya seperti apa, editornya untuk melengkapi dari sistematika penulisan tersebut, kemudian kelengkapan datanya. Kalau misalnya buku-buku semi ilmiah misalnya, ini sangat berbeda dengan buku-buku fiksi seperti itu ya kira-kira. Kalau fiksi nanti mungkin tidak ada kaedah perpustakaan dan sebagainya. Kalau ini adalah standar kami misalnya buku-buku untuk semi ilmiah atau mungkin ilmiah populer. Nah, kemudian
Ini saya pikir ini next aja, nanti kita banyak diskusi. Ini hanya bagian umum lah. Anatomi buku itu intinya ya ada bagian awal, isi, kemudian bagian akhir. Nah, daftar pustaka juga. Ini kalau misalnya kita buku-buku populer atau semi-ilmiah, manfaatnya seperti apa? Kalau kita istilahnya itu ada kayak selingkung yang dianut oleh Perpunaspres itu adalah dalam hal penulisan daftar pustaka kita menggunakan Apastel ya, Apastel. Karena itu banyak sekali ya, ada Apastel, ada MLA, language, ada sekitar lebih dari 20 lah ya style-style untuk penyusunan daftar pustaka. Nah, ini biar seragam kita menggunakan Apastel. Nah, kemudian ini adalah kira-kira alurnya bahwa alur penerbitan di Perpunaspres itu nanti naskah masuk ke kita, kemudian ada review naskah oleh tim kami ada dewan redaksi juga. Nah, mungkin di tahun 2022 nanti kita juga akan bekerja sama dengan reviewer tidak hanya dari internal tapi juga dari eksternal. Tujuannya apa? Tujuannya untuk lebih memperkuat kualitas daripada hasil terbitan yang diproduksi oleh Perpunaspres. Kemudian, nah ini alur penerbitan secara umum, ini secara manual ya, misalnya produksi penerbitan, pengajuan permohonan, penilaian naskah oleh tim reviewer tadi, kemudian hasil review naskah dan sebagainya. Ketika itu naskah misalnya ada perbaikan, tentunya kita akan kembalikan dengan catatan-catatan yang ada. Dan ini sebenarnya berlaku untuk prosedur penulisan secara umum. Nah, kemudian ini review naskah, nanti mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut lagi. Nah, ini proposal, nanti misalnya Bapak Ibu teman-teman yang ingin mengajukan penerbitan di kami, monggo silakan bisa mengajukan proposal, tetapi kalau tidak pun sebenarnya ada juga menggunakan aplikasi publishing. Nah, biasanya dalam proposal ini kan untuk memperkuat kami aja sebenarnya kan, semua penulis pasti memiliki alasan, memiliki reason kenapa harus menulis tersebut. Misalnya topik tentang ini itu apa sih alasannya, kenapa Anda mengambil topik tentang ini, judul tentang ini. Ini sebenarnya untuk memperkuat kami juga, bahwa kami di tim redaksi akan melakukan proses diskusi dan rembukan terkait masalah satu isu. Misalnya, isu ini ternyata tidak cocok karena tidak semua naskah yang masuk ke kami itu semua kita approve. Gitu. Ada yang kita tolak juga ya karena terkait masalah 5 hal ini misalnya, terutama masalah alasan dalam menulis judul, kemudian buku jenis yang sudah terbit ini menjadi penguat kami sebenarnya ya kan. Kemudian penulis juga menjadi salah satu ukuran juga, kemudian karya tersebut yang pernah terbit atau pernah dirilis seperti itu. Nah, kemudian ini adalah e-publishing, nanti mungkin bisa kita praktekkan e-publishing Perpunaspres ini sebagai salah satu dari respon kami terhadap perkembangan teknologi, bahwa Bapak Ibu teman-teman nanti tidak harus mengirimkan email ke kita, diskusi dengan kita, atau mengirimkan naskah secara tercetak, tapi cukup menggunakan e-publishing ini. Nah, e-publishing Perpunaspres ini tujuannya apa sih? Tujuannya untuk menjembatani antara kami penerbit dengan para penulis nanti. Di situ ada proses komunikasi. Ketika ketika naskah itu sampai pada kami, itu apa sih yang harus diperbaiki? Misalnya semuanya kita respon, semuanya kita jawab menggunakan aplikasi ini. Nah, kemudian Bapak Ibu teman-teman, hasilnya, nah ini adalah hasil dari beberapa yang sudah kita terbitkan. Nanti Bapak Ibu teman-teman bisa mengakses juga di press.perpunas.go.id. Nah, di sana nanti bisa ditemukan naskah-naskah atau buku-buku yang sudah kita terbitkan. Misalnya ini beberapa buku terakhir. Nah, ini misalnya kemarin yang terakhir kita diskusikan juga dengan Mas Subhan di UPT Proklamator Bung Hatta, dan ini juga buku-buku sebelumnya. Di aplikasi Sipena ini, teman-teman semua bisa mendownload secara gratis, bisa mengakses secara e-booknya juga ada. Nah, itu kira-kira Mas Subhan yang bisa saya sampaikan. Mungkin sedikit mau saya tambahkan terkait masalah e-publishing ini ya. Silakan Mas. E-publishing ini di sini, ini sharingnya belum keluar Mas ya? Belum muncul Mas. Belum muncul ya? Oke. Stop share dulu. Oke. Nah, ini saya akan share screen untuk e-publishing-nya Perpusnas. Itu bisa masuk di sini. Ya.
Sudah kelihatan Mas ya? Ya, sudah Mas, sudah. Nah, di sini Bapak Ibu teman-teman, ini adalah e-publishing-nya Perpusnas Press, itu loh, yang artinya nanti teman-teman misalnya memiliki naskah, ya kan, kemudian ingin agar menjadi pertimbangan Perpusnas Press, silakan masukkan ke sini saja. Tuh, caranya gimana? Caranya teman-teman tinggal daftar aja di sini. Tinggal daftar aja di sini. Kemudian di sini diisi secara lengkap ya, namanya misalnya kalau misalnya mewakili lembaga, organisasi, monggo silakan pilih lembaga. Jika perorangan, silakan isi perorangan, nama lengkap, kemudian email sebagainya. Baru nanti akan diverifikasi ke emailnya. Artinya email yang dimasukkan ke sini adalah email yang benar, email yang biasa dipakai. Karena semua komunikasi, korespondensi itu akan menggunakan email tersebut. Nah, kemudian misalnya saya sudah daftar ya, misalnya saya sudah daftar, masuk aja, aduh salah. Nah, misalnya ini adalah catatan, misalnya teman-teman sudah mendaftar ya, sudah mendaftar untuk menjadi penulisnya di Perpusnas Press. Teman-teman tinggal masuk aja nanti di sini, ya kan? Di sini ada perburuan baru misalnya. Nah, tinggal diisi aja. Di kami kan ada penerbit Perpustakaan Nasional dan Perpusnas Press. Misalnya pilih Perpusnas Press. Kemudian ini tentang apa misalnya? Itu ya, tentang humaniora, tentang komik, tentang non fiksi, tentang fiksi dan sebagainya. Misalnya tentang humaniora atau mungkin tentang fiksi lah, cerpen, novel dan sebagainya, masukin aja fiksi kan. Judulnya apa, kemudian sinopsisnya apa, atau blurnya lah. Kemudian nama pengarangnya, kalau misalnya dia ada 3 pengarang ya tinggal tambah aja. Kemudian di sini ada selling point tidak perlu, kemudian upload naskahnya saja. Nah, upload naskah, kemudian upload covernya kalau udah ada. Nah, setelah itu akan kami respon, misalnya kita telah dulu, oh ternyata dari konten atau dari naskah yang teman-teman kirim itu ternyata belum lengkap misalnya, oh belum ada kata pengantar, oh ternyata daftar isinya belum ada, itu nanti akan kita respon. Kalau misalnya itu memang secara isi kita telah sesuai dengan visi kami dan memang itu sedang dibutuhkan atau memang layak untuk kita terbitkan, maka akan kita terima. Kemudian diskusi selanjutnya adalah bagaimana misalnya kayak covernya, kemudian kapan ini akan diselesaikan dan sebagainya, timeline-nya dan sebagainya, itu nanti kita diskusikan. Biasanya setelah naskah ini masuk, tetap kita akan komunikasi, biasanya kita akan menggunakan media Zoom untuk memastikan bahwa ada satu kesepahaman, ada satu kesepakatan antara penulis dan penerbit dalam hal naskah tersebut. Misalnya ada di kami ada editor ya, ada baik itu editor substantif maupun editor mekaniknya itu loh. Kalau mekanik biasanya lebih ke arah kesalahan-kesalahan minor, misalnya kayak spelling dan sebagainya. Kemudian kalau substantif itu sebenarnya lebih pada isinya seperti apa. Itu semua memang akan selalu kita komunikasikan antara penulis dan penerbit. Ini adalah kira-kira proses e-publishing kami. Jadi nanti teman-teman nanti tinggal masukkan aja di sini ya. Tinggal masukkan aja ke sini. Itu kira-kira Mas Subian sebagai pengantar awal, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Monggo, terima kasih Mas. Terima kasih kembali Mas Edi Wiono, luar biasa ya, lengkap, terstruktur, bahkan teman-teman diarahkan bagaimana bisa mengirimkan naskah ke e-publishing Perpusnas Press. Ini adalah peluang yang luar biasa bagi kelas penulis daring, dan teman-teman peserta kelas penulis daring bisa memanfaatkannya. Baik, sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Edi Wiono, instruktur tamu kelas penulis daring kita pada malam hari ini, untuk materinya, dan kita punya waktu lebih kurang 50 menit ke depan untuk berdiskusi terkait materi teman-teman. Ya, saya berikan kesempatan untuk teman-teman yang mau bertanya via video, dan boleh juga untuk menulis pertanyaan di kolom komentar. Baik, sesi diskusi kita buka. Silakan melambaikan tangan bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan.
Ya, pertanyaan pertama di kolom komentar ada Kak Riami di Malang. Kak Riami di Malang, apakah mau bicara langsung atau saya bacakan pertanyaannya? Kak Riami? Mohon dibacakan ya Kak Subhan, saya masih di sekolah putraku. Ya, baik. Di Malang. Selamat malam. Bertanya, Pak Edi, apa bedanya Perpusnas e-publishing dengan kompasiana.com misalnya? Sebab saya lihat cara daftarnya mirip. Oke, baik. Barangkali Mas Edi bisa menjelaskan ini. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Mbak Riami, salam kenal. Gini, kalau misalnya Kompasiana itu kan dia lebih ke arah media apa ya, kayak itu media komunitas yang memang di Kompasiana itu semuanya sengaja, Kompas itu memang sengaja membuat satu media, kalau kita bilang sebagai apa namanya public jurnalistik lah ya. Jadi masyarakat siapapun itu bisa memasukkan naskah di Kompasiana tanpa dalam tanda petik ada intervensi dari editor. Jadi ketika misalnya, oh saya nulis di Kompasiana banyak sekali, misalnya kayak itu nggak masalah, bagus-bagus saja. Tetapi memang di situ tidak ada intervensi dari editor. Beda dengan misalnya kompas.id, memang ada proses editor di sana. Kompasiana itu ya kayak semacam jurnalisme masyarakat, bagaimana Kompas memang menyediakan ruang kepada siapa saja yang memiliki pemikiran, gagasan, ataupun opini terkait suatu kasus, misalnya suatu case, suatu fenomena, itu bisa ditulis di Kompasiana. Bahkan sekarang hampir semua media memiliki hal serupa. Detik punya, kemudian Kumparan punya, kemudian beberapa media juga punya. Tapi semuanya kembali kepada penulis. Jadi memang di Kompasiana itu kualitas dari tulisan penulis itu memang sangat bervariasi sekali. Banyak sekali yang jomplang. Ada intinya di Kompasiana itu kita nulis apapun masuk-masuk aja. Tidak ada intervensi dari redaksinya. Tetapi memang yang menjadi ukuran biasanya adalah dari sisi saranya, tidak terlibat sara dan sebagainya, itu yang menjadi utama. Nah, bedanya apa dengan e-publishing Perpusnas? Nah, kalau e-publishing Perpusnas ini sebenarnya hanya ini sebagai media, sebagai satu aplikasi, ya saya katakan sebagai aplikasi untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, kepada penulis ketika ingin naskah tersebut dibukukan. Jadi nanti yang masuk ke e-publishing belum tentu akan lolos di kami, gitu loh. Ini hanya satu kemudahan saja kepada teman-teman semua. Dengan fasilitas e-publishing ini tinggal submit saja. Kalau misalnya menu sih mungkin hampir sama, memang menu hampir sama. Semuanya memang dikasih ruang untuk submit atau mempublish dari karya tersebut. Tapi bedanya kalau di Kompasiana itu pasti langsung terbit, langsung muncul dia, karena memang tidak ada intervensi atau tidak ada kurasi dari pihak editornya atau redaksinya. Kalau di kami tidak. Selanjutnya setelah naskah masuk akan kami telah dulu, dan telah ini tidak hanya sekali biasanya, telah masalah kontennya, kemudian telah masalah apa namanya yang lebih detail lagi, gitu loh. Judulnya juga, kemudian isinya secara detail juga akan kita telah. Baru kemudian dari proses penelaahan ini akan kita respon kepada penulis, kira-kira apa yang harus diperbaiki, kira-kira apa yang harus ditambah, kira-kira apa yang harus disempurnakan dari naskah yang dikirim ke kami menggunakan e-publishing ini. Itu kira-kira, Mas Subhan, yang membedakan antara Kompasiana dan e-publishing. Baik, terima kasih Mas Edi Wiono untuk penjelasannya. Ya, demikian Kak Riami di Malang ya. Kalau kompasiana.com itu blog ya, blog yang diterbitkan oleh kompas.com. Nah, jadi siapapun boleh menulis di Kompasiana. Dan biasanya tidak ada kurasi, sementara di e-publishing Perpusnas, karya teman-teman di kelas menulis daring malam ini kalau mengirim ke e-Perpusnas, e-publishing Perpusnas itu tentu saja dikurasi kelayakannya, dan setelah layak, dinyatakan layak, tentu terbit dalam bentuk buku ya, buku, dan buku itu tentu akan beredar di masyarakat luas. Baik teman-teman. Iya. Terima kasih Pak Edi, terima kasih Kak Subhan. Ya. Ya, sama-sama Bu Riami. Terima kasih kembali Kak Riami. Silakan teman-teman lambaikan tangan untuk mengajukan pertanyaan. Saya bacakan pertanyaan kedua dari
Kak Dian Sarmita di Solo Selatan, Sumatera Barat. Apa ketentuan khusus yang bisa membuat naskah diterima? Mohon pencerahannya, Pak Edi, Prik, agar bisa naskah lolos di Perpusnaspres. Ya, silakan Mas. Baik, terima kasih. Izin mungkin saya akan coba share screen lagi terkait masalah naskah yang kira-kira layak untuk lolosnya ya. Nah, di sini Bapak Ibu teman-teman, nah ini adalah review naskah, ya kan? Review naskah yang kita jadikan sebagai ukuran apakah naskah tersebut layak terbit atau tidak. Nah, minimal ada 6 komponen yang itu menjadi salah satu indikator kami untuk memastikan apakah naskah tersebut layak untuk terbit atau enggak. Yang pertama itu terkait masalah kesesuaian ketentuan naskah Perpusnaspres. Nah, naskah Perpusnas itu memang kalau saya coba ke belakang sedikit bahwa awalnya Perpusnaspres ini berdiri lebih ke arah bagaimana kita memberikan satu ruang kepada para penulis tentang perpustakaan, kepustakawan, literasi dan sebagainya. Itu awalnya seperti itu awalnya, ya kan? Tetapi dalam perjalanannya pimpinan kepala itu begitu responsif sekali dengan Perpusnaspres ini, maka semua naskah apapun itu monggo silahkan. Jadi tidak ada ketentuan khusus, oh ini harus bertemakan topik yang tentang perpustakaan, oh tentang literasi, tidak. Bahkan karya fiksi pun bisa masuk, cerpen, novel, monggo silahkan. Karena memang kalau kita kembali lagi mengacu kepada salah satu tokoh perpustakaan, bahwa setiap buku ada pembacanya. Nah, kita nggak pernah tahu buku mana sih kira-kira yang dibutuhkan masyarakat saat ini, meskipun memang kalau dalam strategi penerbitan, memang salah satunya kita harus melakukan proses survei atau riset kecil-kecilan, kira-kira tema tentang apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kemudian kita masuk ke sana. Tapi di kami tidak ada satu ketentuan bahwa itu harus populer. Nah, ini ya 5 populer, tidak. Kemudian yang kedua adalah memang kami tetap berpegang teguh pada PUBI. Nah, naskah-naskah yang dikirimkan ke kami itu hari ini itu sangat banyak sekali yang isinya bagus, tapi sayang sekali nulisnya itu tidak menggunakan kaidah-kaidah ejaan bahasa Indonesia. Nah, ini menjadi salah satu hal kriteria kami juga. Kami banyak sekali dalam dalam satu buku itu, wah PUB-nya sangat banyak sekali. Apalagi sekarang kan memang perkembangan ke sini kan kita bisa melihat lah. Secara online pun juga ada ya untuk mengecek misalnya mana sih ini apakah sebagai awalan, apakah ini sebagai kata sabun dan sebagainya. Kemudian yang menjadi key point lagi adalah bahwa ada kebaruan, ya, ada kebaruan dari buku yang dikirimkan ke kami. Ini menjadi daya tarik sendiri, menjadi key point juga kita, itu loh. Bahwa ada novelty-nya istilahnya ya, kalau dalam penelitian ada novelty-nya, ada kebaruan dari apa yang sudah ditulis tersebut. Tidak apa-apa, misalnya buku sejenis sudah ada, tapi dari perspektif lain biasanya dimunculkan di sana. Ada satu paradigma tersendiri yang dimunculkan kesan di sana. Tidak sama persis. Misalnya udah buku ini udah ada, kemudian nulis lagi seperti itu. Ya, ketika dia memiliki satu diferensiasi, satu perbedaan, satu paradigma berbeda dengan buku sebelumnya, ini menjadi salah satu keunggulan, salah satu nilai plus dari naskah tersebut. Kemudian yang pasti adalah bahwa memuat informasi yang sangat berguna bagi masyarakat, itu pastilah, ya kan. Dan biasanya nanti jika dalam naskah tersebut ada semacam kayak kayak semacam testimoni atau kayak semacam endorsement, itu akan memberikan nilai tambah dari naskah tersebut. Kemudian dapat intervensi solusi dari yang berkembang, terutama dalam hal kepustakawanan. Tapi sesungguhnya sekarang terbuka sekali, tidak hanya dari sudut pandang kepustakawanan, tapi lebih luas lagi. Yang pasti terakhir adalah sesuai dengan pertimbangan Dewan Redaksi. Ini adalah beberapa kriteria yang itu menjadi ukuran kami apakah sebuah naskah itu layak terbit atau tidak. Tapi intinya kami memang untuk tahap awal 2 tahun ini kualitas memang kita jaga, tetapi memang kami mendorong agar teman-teman yang selama ini memang memiliki naskah, memiliki pemikiran, gagasan dan sebagainya untuk bisa masuk ke kami. Memang jika dibandingkan dengan penerbit major misalnya, memang standar kami masih
masih di bawah lah. Kesempatan-kesempatan inilah sebenarnya yang kami ingin, bahwa nanti akan muncul banyak sekali penulis-penulis dari daerah utamanya. Mereka mengangkat lokalitas-lokalitas yang ada di daerah, kemudian hal-hal yang memang di tempat lain tidak ada, kekasan, kekhususan yang di daerah itu justru nanti yang akan kita tekankan. Begitu juga di tahun 2021 ini, kegiatan inkubator literasi pustaka nasional itu lokalitas konten-konten lokal yang itu kita utamakan. Jadi teman-teman misalnya di Enrekang itu dia bicara masalah kearifan lokal di sana, kemudian memaparkan hal yang memang selama ini ada tetapi banyak yang nggak tahu. Inilah yang akan kita perkuat di tahun 2022 nanti. Itu kira-kira Mas Subhan yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Demikian Kak Dian ya, Kak Dian Sarmita di Solok Selatan. Dari Solok Selatan, Sumatera Barat, kita ke Pontianak. Nah, di Pontianak ada Kak Dewi Leni Mastuti. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, apakah ini terkait dengan Perpusnas nih, Mas Edi, apakah ada fitur baru yang dihadirkan oleh Perpusnas? Kemudian apakah ada strategi layanan di masa pandemi? Silakan. Baik, terima kasih Kak Dewi Leni ya dari Pontianak. Apakah ada fitur baru yang dihadirkan oleh Perpusnas? Tentunya kalau kita bicara masalah layanan di perpustakaan, kami senantiasa merespon kondisi hari ini dengan memperbanyak konten-konten digital yang bisa diakses oleh masyarakat secara luas. Jika selama ini konsep bagaimana orang datang ke perpustakaan, tetapi justru kami sekarang berbalik. Salah satu konsepsi kami adalah bagaimana perpustakaan dapat menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Nah, pendekatan-pendekatan apa yang bisa kita lakukan? Selama ini kami memperkuat konten-konten digital, baik itu melalui Pusnas, kemudian kami kembangkan mesin pencari namanya Indonesia OneSearch, kemudian kita memiliki satu website yang berkaitan dengan naskah-naskah Nusantara, misalnya Kastara, itu yang kita lakukan. Kita berlangganan jurnal sebanyak-banyaknya, agar apa? Agar masyarakat dimanapun berada tidak terkendala untuk dapat mengakses, untuk dapat menikmati fasilitas-fasilitas yang kita berikan. Kemudian strategi layanan ya tadi, strategi layanan di masa pandemi adalah alhamdulillah kita sekarang sudah buka, Sabtu Minggu juga sudah buka juga, meskipun dengan perkembangan yang di masa pandemi. Ternyata perpustakaan nasional itu justru tingkat layanan kunjungan secara online itu meningkat hampir 250%. Ini artinya strategi kami dalam hal penguatan konten-konten berbasis digital itu berhasil. Itu meskipun memang kita akui apakah itu sudah sesuai dengan ekspektasi kami, jauh belum sekali. Itu kita sudah banyak langganan jurnal, kita punya langganan buku-buku digital, tetapi kalau kita lihat dari kemanfaatannya memang masih belum pada tataran, belum pada level yang kita inginkan. Nah, mudah-mudahan ke depan teman-teman ini juga salah satu yang bisa memanfaatkan kami ya. Kami bisa sediakan layanan e-jurnal itu sangat banyak sekali. Teman-teman mahasiswa mungkin yang ingin menyelesaikan tugas akhir itu bisa memanfaatkan e-jurnal kami atau e-resource kami. Semuanya caranya mudah sekali kok. Bapak Ibu yang mungkin belum menjadi anggota Perpustakaan Nasional, hari ini pun langsung bisa mendaftar menggunakan aplikasi keanggotaan Perpustakaan ID. Dengan nomor anggota inilah yang dipakai untuk mengakses di jurnal. Jadi tidak harus datang ke Perpustakaan Jakarta untuk menggunakan, untuk memanfaatkan fasilitas layanan digital kami. Itu kira-kira Mas Subhan, Mbak Dewi. Mas Dewi Leni Mastuti di Pontianak, demikian ya. Bahkan di era disrupsi hari ini, ya, teknologi telah memudahkan kita untuk bergabung di suatu perpustakaan yang perpustakaan tidak ada di daerah kita. Nah, Perpusnas memberikan peluang pada teman-teman di kelas tulis daring, khususnya malam hari ini untuk bergabung di Perpusnas. Nanti juga bisa mengunduh iPusnas, Mas Edi ya. iPusnas, koleksi perpustakaan digital Perpustakaan Nasional bisa didapatkan di situ untuk berbagai macam sumber bahan bacaan. Silakan dimanfaatkan teman-teman. Ini era disrupsi yang saya kira luar biasa. Tadi manfaatnya banyak di samping hal-hal lainnya ya. Baik, dari Pontianak kita ke Aceh. Nah, di Aceh ada Kak Tiara.
Assalamualaikum, izin bertanya, menerbitkan di e-publishing apa saja kelebihannya dan bagaimana dan mengenai cara membeli bukunya seperti apa? Apakah harus mendaftar di Perpusnas dulu? Mohon pencerahannya Mas Edi. Silakan. Baik, terima kasih Kak Tiara di Aceh. Yang pertama, mungkin ini juga saya tekankan ke teman-teman yang lainnya bahwa Perpusnas Press sampai saat ini sebagai penerbit non-komersil. Artinya kami tidak menjual buku. Dan nanti teman-teman ketika menerbitkan buku di Perpusnas Press, apa sih benefit yang didapatkan misalnya? Nah, ini memang jadi PR juga buat kami di internal kami juga di Perpustakaan Nasional, dan juga sebenarnya nanti ini menjadi salah satu pertimbangan buat Bapak Ibu teman-teman yang lainnya juga, bahwa yang pertama kami tidak menjual buku, itu kan kami memang masih dalam sebatas sebagai penerbit ilmu pengetahuan, kemudian untuk kemaslahatan share knowledge dan sebagainya. Nah, apakah ke depan kami akan menjual buku? Belum tahu. Itu nanti memang sedang kita rumuskan. Dalam beberapa diskusi kami dengan teman-teman pegiat literasi yang lainnya juga ada satu pendapat dari mereka bahwa Perpusnas Press harus menjual buku dong. Tidak hanya sekedar menerbitkan buku, tetapi ada juga yang jangan karena semuanya berbasis APBN. Nah, dua pemikiran ini memang sama-sama kita menjadikan salah satu menjadikan pertimbangan kami juga, itu loh. Jadi kami teman-teman nanti yang ingin dapat mengakses, ya kan, memang di Perpustakaan Nasional itu di kami di Perpusnas Press itu menggunakan dua pendekatan. Pendekatan penerbitan secara tercetak itu biasanya kita terbatas ya. Misalnya ada 500, 200, 300 tergantung kebutuhannya. Kemudian yang kedua adalah penerbitan secara digital. Yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa penerbitan secara digital itu bisa diakses secara full text, baik itu e-books maupun file PDF-nya menggunakan si pena yang di press.perpusnas.go.id dan juga di iPusnas. Nah, Bapak Ibu teman-teman nanti juga bisa mendapatkan buku-buku yang sudah kami terbitkan menggunakan aplikasi iPusnas. Di situ ada namanya e-pustaka Perpusnas Press. Ada sekitar 200 atau sampai 300 hasil karya dari Perpusnas Press yang bisa diunduh dan dibaca di sana. Itu kira-kira. Kemudian apa sih kelebihannya e-publishing? Nah, sebenarnya ini yang menjadi pertimbangan juga, itu loh. E-publishing sebenarnya salah satu media. Jika selama ini teman-teman agak kesulitan misalnya untuk mengirim naskahnya, harus lewat mana? Emailnya siapa? Kemudian kalau mau datang gimana caranya dan sebagainya. Nah, e-publishing ini untuk menjembatani, memberikan kemudahan kepada para penulis atau pengarang sehingga nanti proses buku itu, karya itu ada di mana itu sama-sama kita ketahui. Oh, buku ini masih di tangan reviewer misalnya, oh di tangan dewan editor, itu ada semua informasi di sana. Kalau dalam jurnal ilmiah ada namanya OJS ya, Open Journal System, itu juga ketahuan kan, selalu tahu bahwa oh ini ada hal yang harus diperbaiki, oh ini harus ada yang ditambahkan, oh ini ada yang disempurnakan. Nah, e-publishing juga seperti itu. Sebenarnya kalau kita bicara masalah e-publishing ini ada namanya OMP ya, Open Monograph Press, tetapi dia lebih ke arah buku-buku ilmiah. Sementara di kami di Perpusnas Press itu tidak hanya buku ilmiah saja, tapi semua jenis buku bisa kami terbitkan, baik fiksi maupun non-fiksi. Nah, itu kira-kira Mas Subhan, saya tekankan memang benefitnya apa nanti kira-kira ya. Itu tadi, bahwa sebenarnya posisi Perpusnas Press itu adalah sebagai ruang, sebagai media pembuka dalam tanda petik ya, pembuka jalan kepada teman-teman yang memang ke depan itu ingin menjadi seorang penulis. Sangat sulit sekali, misalnya teman-teman belum pernah menghasilkan karya, belum ada portofolionya menghasilkan buku, tapi tiba-tiba mengirimkan naskah ke Mizan, misalnya ke Gramedia, itu akan sangat sulit sekali, ya kan? Bukan tidak mungkin, tetapi hal yang menjadi ukuran mereka salah satunya adalah portofolionya, ya kan? Misalnya kalau hari ini sudah menerbitkan buku di Perpusnas Press, misalnya, apakah saat itu akan mendapat benefit? Ya belum tentu. Tapi biasanya dari pengalaman teman-teman yang sudah menerbitkan buku di kami, biasanya itu dijadikan portofolionya dia untuk menjadi narasumber, pembicara dan sebagainya. Bahkan itu juga dijadikan sebagai salah satu CV ketika mau masuk ke penerbitan yang berbasis komersil, misalnya baik itu major label maupun independent publisher. Itu kira-kira Mas Subhan. Baik, terima kasih Mas Edi. Ya, demikian Kak Tiara di Aceh. Ya, intinya ketika naskah teman-teman
itu lolos kurasi di Perpusnas Press, itu nanti akan diterbitkan dalam bentuk cetak dan juga digital. Dan tentu saja buku teman-teman akan beredar di seluruh perpustakaan di daerah. Dan ini tadi sudah dijelaskan oleh Mas Edi bahwa secara portofolio ini akan memberikan keuntungan bagi teman-teman. Walaupun tadi dijelaskan bahwa perlu hal-hal lain yang akan ke depan dibenahi oleh Perpusnas Press karena terkait dengan lembaga pemerintah ya, karena Perpusnas pemerintah, karena terkait dengan APBD dan PBN dan lain sebagainya. Iya, ini Mas, kami sudah usulkan juga, tapi kan memang regulasi yang harus kita tempuh agak panjang, bagaimana kita menyiapkan PP-nya untuk PNBP-nya dan sebagainya, ya kan? Nah, tapi memang awalnya ya starting point-nya teman-teman memberi kita kasih ruang lah, karena memang banyak sekali. Di tahun ini aja ada sekitar lebih dari 100 penulis, Mas, dari kegiatan inkubator literasi pustaka nasional ini. 15 dikalikan 8 itu udah berapa itu? Udah hampir sekitar 100 lebih penulis. Nah, di situ kita lihat dari biodatanya ada yang baru pertama kali nulis, ada yang sudah beberapa kali nulis. Itu kira-kira, Mas. Dahsyat, Mas. Baik, dari Aceh kita ke Jakarta, ada Kak Masya Firdaus. Dipersilakan Kak Masya. Aktifkan mikrofon dan videonya. Ya, Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Ini kalau masalah ada keringanan nggak ya, misalkan menulis tapi nggak menguasai PU GUI gitu ya. Biasanya dalam saya menulis itu kan udah pengalaman 3 kali penerbit, ada jasa pengedit gitu, 1 paket gitu. Ada nggak ya di Perpusnas itu? Pertanyaannya Kak Masya? Ya kan tulisan saya, misalkan tulisan saya dari dulu kan dari awal 3 tahun yang lalu nulis selalu nggak mengikuti PDUI gitu, maksudnya kayak titik koma gitu masih kurang. Ya itu kan biasanya di penerbit ada jasa itu pengedit ya. Kalian cetak itu, kalau di Perpusnas ada nggak ya Pak? Ya baik, terima kasih Kak Masya di Jakarta. Ini terkait dengan editing naskah di Perpusnas Press, Mas Edi, barangkali bisa dijelaskan. Silakan Mas. Baik, terima kasih Mbak Masya. Ada, tentunya kami sebagai sebuah ekosistem penerbitan kan editor, kemudian layouter, kemudian desain grafis, kemudian proofreader, itu semuanya ada. Di kami pun ada juga, itu ada editor juga. Nah, apakah itu editor bahasa, kemudian apakah editor isi, dan sebagainya. Ya, tapi kembali lagi bahwa di kami itu resource kami sangat terbatas sekali. Itu kita hanya sekitar 4 atau 5 orang. Nah, di situ memang ada posisi masing-masing. Kami punya 2 orang layouter, 1 orang desainer, 2 orang editor. Nah, editor bahasa, kemudian editor editor bahasa, kemudian editor konten itu ada juga di kami. Maksud kami adalah kami tidak ada kayak kalau yang Mbak Masya sampaikan itu biasanya paket-paket yang ada di luar sana, ya kan, paket-paket yang ada di luar sana yang biasanya independent publisher itu memang mereka menyiapkan satu tim untuk mengedit dan sebagainya, dan biasanya membayar. Kalau di kami enggak, di kami tetap ada, nanti tetap ada proses editing di kami, tetapi proses swaswunting ini yang menjadi hal yang penting juga, gitu loh. Hal yang penting juga, dan itu juga memudahkan kami juga, karena terus terang aja pengalaman kami, Mas Juban, kami mengedit buku hasil dari kegiatan inkubator beberapa daerah itu sangat pusing sekali kita itu. Karena apa? Karena memang ya itu resiko di kami sih, itu resiko di kami. Mau nggak mau yang ditetapkan oleh Dewan Juri yang masuk sebagai 15 besar yang kita terbitkan itu kan memang sangat variasi sekali ya, gap-nya ada yang jauh sekali, tapi mau tidak mau kami harus melakukan itu. Nah, kita tidak tinggal terbit saja, meskipun itu sudah melalui proses kurasi oleh Dewan Juri. Kami di internal kami juga ada proses kurasi juga, ya salah satunya memang menyangkut ketatabahasan tadi. Kami ada Mbak, ada editornya pasti ada, tidak serta-merta buku yang masuk kami langsung kami terbitkan, tidak, tetapi tadi menjadi salah satu ukuran juga. Ketika tingkat kesalahan naskah yang dikirimkan itu sedikit, itu mempermudah kami juga, itu memberikan kemudahan kami juga untuk melakukan proses selanjutnya setelah proses penyuntingan tadi. Tapi kami tidak ada yang misalnya paket untuk editor ini berapa, sebenarnya nggak ada. Semuanya gratis di kami, karena kami penerbit pemerintah. Beda dengan penerbit luar sana yang memang biasanya ada paketnya, paket layout, paket ini, paket itu dan sebagainya. Itu Mbak Masya. Ya, kalau sudah menyadari tadi Mbak ya, menyadari kelemahan-kelemahan tadi, sebenarnya kan kita dipermudah
untuk menggunakan PUBI dan sebagainya itu pemilihan diksi dan sebagainya itu dengan yang online juga ada. Kemudian ya mungkin ya belajar terus-menerus ya, mungkin Mas Subhan bisa sampaikan nanti tips-tipsnya seperti apa itu. Kalau sudah menyadari bahwa kesalahan selama ini lebih banyak kepada penggunaan kesalahan tanda baca, kemudian dan sebagainya itu mungkin bisa betulkan dengan sering berlatih dan sering melakukan auto sunting. Itu Mbak Masya. Ya, baik. Terima kasih Mas Edi, Kak Masya di Jakarta demikian ya. Kita di kelas menulis daring itu rutin ya untuk belajar PUBI, mewaspadai kesalahan ketik, ejaan dan lain sebagainya. Jadi Kak Masya salah seorang peserta yang cukup aktif juga. Mudah-mudahan semakin baik naskahnya. Dan silakan, ini kesempatan luar biasa Kak Masya untuk mengirim naskahnya. Siapkan naskahnya ke Perpusnas Press dan mudah-mudahan kalau nasibnya baik ya, karena naskahnya bagus nanti ya insya Allah akan terbit ya. Baik, dari Jakarta kita ke Solo Barat. Oke, sebentar Pak Azab ya. Baik, silakan Pak Azab di Aceh. Ya, Assalamualaikum Pak Subhan, Mas Edi dan teman-teman Waalaikumsalam Pak. Siap. Pak Jab, terima kasih. Ini materi yang sangat baik. Kami merupakan siswa daripada KMD ini. Malam ini sangat berkesan dan materi yang Mas Edi sampaikan kepada kami masalah reduksi menulis ini. Yang perlu kami tanyakan, bagaimana nanti sebuah buku yang diterbitkan oleh lembaga Mas Edi ini, masalah proposal, biayanya bagaimana? Apakah kami yang sediakan dalam cetaknya atau nanti digratiskan? Kemudian buku yang sudah dicetak itu apakah dibagi-bagi untuk perpustakaan-perpustakaan yang ada di seluruh Nusantara? Oleh karena itu, tadi mungkin saya tidak menyimak keseluruhannya masalah proposal dan buku yang akan dicetak dari tulisan kami. Terima kasih, Mas Edi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mas Edi, apakah mengirimkan naskah berbiaya ya karena ada penerbit mayor dan minor. Nah, tadi saya kira sudah dijelaskan juga secara umum, tapi biar lebih jelas kepada teman-teman di kelas menulis daring, dipersilakan Mas Edi. Baik, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Yang pertama itu gratis Pak ya. Penerbitan di Perpusnas Press itu gratis. Kalau misalnya rezeki, justru malah dapat duit, itu loh. Artinya kan memang kami ada anggaran, tapi kan anggaran itu biasanya memang sudah kami tentukan untuk metode akuisisi naskah yang sudah kami tentukan. Nah, tetapi kemudian yang berasal dari masyarakat umum itu biasanya tidak mendapatkan benefit dalam bentuk ekonomi, tetapi nanti akan kita kasih bukunya, ya kan? Kita berikan panggung juga itu loh dari beberapa penulis yang sudah ada di kami, misalnya kayak kemarin kami menerbitkan buku dari salah seorang kepala perpustakaan di Buleleng, itu kita luncurkan sama-sama, kita diskusikan buku, mengundang para akademisi dan sebagainya. Ini adalah sebenarnya benefit yang menurut saya lebih besar daripada sekedar uang. Tetapi intinya di kami itu gratis Pak, tidak ada biaya apapun itu. Terus kemudian apa sih nanti yang akan didapatkan oleh seorang penulis? Yang pertama adalah buku tercetak. Nah, jumlahnya itu nanti tentatif itu loh. Biasanya kita cetak 100, 200, 300 tergantung dari planning kita. Apakah buku ini cocok kita sebar misalnya teman-teman di wilayah timur misalnya, buku ini misalnya ada juga buku penelitian yang berat sekali misalnya yang sudah dikonversikan ke dalam buku semi populer, tetapi memang pangsa pasar dari pembacanya itu kira-kira siapa? Kita juga berharap kita tidak hanya sekedar memberikan buku kepada masyarakat, memberikan bantuan kepada hibah kepada teman-teman dari TBM, bagian literasi, tetapi juga kira-kira buku itu memang pas atau cocok dengan komunitas yang sedang mereka
bangun, misalnya seperti itu. Jadi kita masih dalam proses untuk bisa menentukan berapa banyak jumlah bukunya itu, belum bisa kita sampaikan setelah melihat isi dari buku tersebut. Bisa jadi 100, 200, atau mungkin bisa jadi hanya 50 gitu loh. Tapi intinya bahwa yang digital itu kan bisa diakses secara luas itu, dengan iPusnas, dengan Sipena itu bisa dibaca, bisa didownload kepada oleh seluruh masyarakat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, buku-buku yang diterbitkan oleh Perpusnas itu sistemnya open access. Artinya memang kami lagi mengelurkan open access, semua orang bisa mengakses secara bebas, secara gratis, tanpa dipungut biaya apapun juga. Tetapi hak untuk intelektualnya tetap melekat pada penulis. Itu. Ketika nanti penulis misalnya ingin banyak buku, monggo silakan, dipersilakan. Misalnya, misalnya Bapak ternyata membutuhkan lebih banyak buku lagi, sementara dari Perpusnas Press hanya menyiapkan 10 atau 20 buku. Monggo, kalau mau diperbanyak lagi silakan. Bahkan kalau misalnya ada dari pihak lain yang ingin mengganti biaya kopinya ke Bapak, monggo silakan, tapi tidak melibatkan Perpusnas Press. Perpusnas Press tidak boleh mengambil misalnya keuntungan dari proses penerbitan buku tersebut. Nah, kemudian terkait masalah proposal, apa sih yang harus disampaikan di dalam proposal tersebut? Nah, ini adalah beberapa hal yang kira-kira dapat mendukung kami dalam menentukan sebuah proposal itu memang layak untuk ditindaklanjuti atau tidak. Ya, misalnya alasan terkait topik tersebut, kemudian Bapak harus menganalisis juga buku-buku yang akan ditulis itu kira-kira sudah ada belum, kemudian berbicara tentang diri penulis, misalnya Bapak sudah punya pengalaman menulis dan sebagainya, meskipun itu juga tidak menjadi salah satu ukuran 100%, bisa jadi mereka-mereka yang selama ini belum pernah mengerjakan karya, belum pernah memiliki naskah yang dibukukan, bisa jadi masuk ke kami juga, bisa jadi. Kemudian kualifikasi penulis sehingga melahirkan naskah tersebut, kemudian karya atau buku yang pernah terbit atau yang dirilis oleh penulis ini menjadi salah satu nilai tambah dalam penulisan proposal tersebut. Itu kira-kira Mas Subhan dan Pak Zab Bransah, Pak ya. Kalau kami gratis, Pak. Tidak dipungut sama sekali, Pak. Ya, terima kasih Pak Mas Edi. Ya, sama-sama, Pak. Sangat jelas. Baik, terima kasih Mas Edi dan Pak Zab di Aceh ya. Jadi silakan dikirim naskah Pak Zab ke Perpusnas Press, mudah-mudahan beruntung ya. Dan yang paling penting nanti karya itu bisa terbit dalam bentuk cetak, kemudian digital, dan ya kebermanfaatannya yang paling penting ya, selain portofolio dan lain sebagainya. Dari Aceh kita ke Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, ada Bang Muhammad Arizon. Nah, pertanyaannya, berapa lama durasi kelayakan naskah diterima atau tidak di Perpusnas Press? Kemudian jika dikomunikasikan e-publishing tadi lewat email, apa cepat direspon oleh tim Perpusnas Press? Ya, silakan Mas. Baik, waalaikumsalam Mas Muhammad Arizon, apa kabar? Terima kasih untuk pertanyaannya. Kami sebenarnya memiliki timeline, Mas ya. Timeline untuk sebuah naskah itu dari pertama kali masuk ke kami sampai kira-kira naskah itu terbit keluar itu kira-kira butuh waktu sekitar 45 hari. Memang banyak di sana itu loh kan. Nah, di situ kita bagi-bagi. Ketika naskah masuk, kemudian kita telaah itu kira-kira 3 hari, ya kan. Kemudian ada proses lagi, review lagi, kemudian sampai dia siap naik cetak, misalnya kita pembuatan gambar dan sebagainya, itu kira-kira sampai 45 hari. Karena itu juga menyangkut ini juga Mas, itu terkait masalah banyak sedikitnya naskah yang harus kami kerjakan. Itu juga menyangkut itu juga. Jika misalnya kami di akhir tahun kayak ini, itu biasanya lebih cepat. Karena sudah target kami misalnya di tiap tahun itu kita menerbitkan 15 judul buku misalnya, semua udah terlampaui dan tidak ada naskah yang tersisa, misalnya itu bisa jadi lebih cepat dari itu. Tapi intinya nanti biasanya dalam kerjasama kita dengan para penulis itu kita di awal itu ada semacam surat perjanjian ya Mas ya, ada perjanjian penerbitan. Nah di situ juga menyertakan timeline-nya juga dan sama-sama harus disepakati. Itu misalnya kami memberikan waktu 1 minggu untuk perbaikan hasil review kami, telah kami itu juga si penulis harus konsisten menepati itu juga. Nah, di kami juga seperti itu juga. Kami harus secepatnya misalnya ada waktu 5 hari atau 10 hari untuk melakukan proses review dari naskah tersebut. Intinya
sebelum kita masuk ke proses itu adalah kita akan sama-sama sepakati timeline untuk penerbitan sebuah buku tersebut. Itu. Kemudian email, oke, silakan Mas. Email juga akan kita respon, tapi biasanya kalau untuk naskah lebih baiknya masuk ke publishing itu sebagai database kami. Itu jadi sama-sama kita menggunakan aplikasi itu. Nah, untuk next proses selanjutnya, apakah kita email, WA, monggo silakan. Itu hanya satu skenario atau strategi aja untuk mempercepat komunikasi antara pengarang, penulis dengan kami penerbit. Itu Mas Muhammad Horizon kira-kira yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Mas Edi. Mas Muhammad Arison, salah seorang penulis buku Kacamata Hatta yang kemarin kita luncurkan di Bukit Tinggi, ya Mas Edi. Kita ketemu kemarin ya Mas ya di Bukit Tinggi Mas. Baik, dari Bukit Tinggi kita ke Kota Solo. Di Solo ada Kak Destri Mayroza, ini juga penulis buku Kacamata Hatta kemarin Mas. Pertanyaannya, Assalamualaikum. Sebenarnya ini pertanyaan yang tidak mendapatkan kesempatan ditanyakan ketika peluncuran buku Kacamata Hatta. Jadi saya ingin bertanya di sini, saya sudah memiliki beberapa karya berupa novel. Misalnya, saya ingin menerbitkan ulang salah satu novel saya di Perpusnas Press. Bagaimana prosedurnya? Apakah novel tersebut mendapatkan ISBN baru atau tetap ISBN lama? Apakah kita harus mengganti dengan judul baru walaupun isinya tetap sama? Silakan Mas. Baik, terima kasih Mbak Destri. Kalau kita taat azas itu ada satu hal yang harus dilakukan, yaitu melakukan ini Mas, surat pindah penerbitan, surat keterangan lah dari penerbit asal untuk memindahkan ke penerbit Perpusnas Press. Itu tidak usah mengganti judul, sama judul tidak apa-apa, tapi nanti akan mendapatkan ISBN yang baru itu. Jadi nanti kan hak penerbitan itu ada pada penerbit. Nah, kita nggak tahu apakah klausul kontrak antara penulis dengan penerbit saat itu seperti apa. Jangan sampai nanti isinya sama, judulnya berbeda, tapi itu masih menjadi hak dari penerbit pertama. Itu nggak boleh. Itu yang kita hindari. Maka cara terbaik adalah penulis tersebut melalui penerbit mengajukan surat pernyataan bahwa akan memindahkan atau akan meng-offer lah ya hak penerbitan dari penerbit lama ke penerbit baru, misalnya Perpusnas Press, itu baru bisa. Itu cara yang memang kita sarankan. Kadang-kadang memang kita nggak tahu bahwa sebenarnya buku itu atau novel tersebut sudah diterbitkan oleh penerbit lainnya, hanya mengganti judulnya saja. Karena kan dalam database ISBN yang dicatat itu hanya judul buku, kemudian nama pengarang, dan sebagainya. Kalau judulnya beda, itu pasti akan dianggap belum memiliki ISBN. Tapi nanti ke depan khawatirnya, ya kan, mensiasati dengan cara tersebut ternyata hak penerbitan itu masih melekat pada penerbitnya, meskipun hak intelektual tetap bagaimanapun melekat pada si penulis. Maka saran saya adalah lakukan surat pernyataan permohonan dari penerbit lama untuk dipindahkan ke penerbit baru. Itu Mas kira-kira jawabannya Mas. Baik, terima kasih. Jadi demikian Kak Destri Mayroza di Solok ya. Silakan dikirim naskahnya, mana tahu bisa lolos di Perpusnas Press. Dari Solok Sumatera Barat, kita juga masih di Solok, ada Kak Uki Lestari, juga nih penulis buku Kacamata Hatta. Assalamualaikum Pak Edi, saya Uki dari Solok, izin bertanya, apakah kumpulan puisi termasuk naskah yang bisa diterima Perpusnas Press? Jika boleh, berapa banyak puisi dalam satu buku dan bagaimana kriteria lainnya? Silakan Mas. Baik, terima kasih. Puisi bisa masuk juga. Bahkan kami di tanggal 21 April kemarin, kami ada kegiatan penulisan puisi Kartini. Itu nanti Mbak Uki bisa lihat juga di press.perpusnas.go.id. Di situ ada sekitar 50 puisi yang kami terbitkan. Nah, kami kalau misalnya berapa banyak, karena standar buku itu sebenarnya kalau kita mengacu kepada Manifesto UNESCO itu 49 halaman. Nah, ya kira-kira 49 halaman lah. Nah, itu berapa judulnya kan kita nggak tahu, puisi kan ada yang panjang, ada yang pendek, dan sebagainya. Tapi intinya bisa mungkin kalau kita konversikan ke dalam kertas A5 itu bisa 49 halaman, jadi nggak terlalu tipis. Kemudian untuk syarat lainnya tidak ada. Artinya puisi jenis apapun, monggo silakan. Kemudian
nanti bisa dilihat di sini mungkin ya. Sekalian saya share juga teman-teman yang lainnya juga kalau misalnya ingin mengakses bukunya dari Mbak Uki itu ya, Mbak Uki dan teman-teman termasuk juga tadi Mas Muhammad Turison itu bisa mengakses di sini di Perpustakaan Stres tadi, tapi yang untuk si penanya di sini ada nah ini kan, nah ini ada kelihatan Mas ya. Ini semua buku-buku nanti selain kita terbitkan tercetak juga akan kita muat di sini, gitu kan? Misalnya kacamata Hatan ini bisa, Bapak Ibu bisa download ini udah ini e-booknya bisa dibuka secara langsung, ya kan? E-booknya ini bisa dibesarkan misalnya, ya kan? Kalau misalnya mau download tinggal download saja, tapi memang harus daftar dulu, kemudian emailnya apa, misalnya daftar di sini ya, daftar di sini, emailnya apa, lembaganya, passwordnya. Ini tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya untuk database kami aja. Gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada registrasi kayak ini, langsung download, kadang-kadang isinya ngawur. Namanya A, namanya B, dan sebagainya. Sementara kita butuh data. Butuh data sebenarnya seberapa banyak sih orang mengakses buku ini, misalnya kayak itu. Ini juga menjadi salah satu ukuran juga bahwa mungkin buku-buku terkait ketokohan pahlawan nasional, kemudian terkait masalah buku puisi itu banyak peminatnya. Itu. Nah kemudian yang tadi misalnya Mbak Uki tanyakan, kami juga sudah pernah kemarin kami di sini ada buku, kemudian buku terkait Kartini ya. Kami juga novel. Nah ini antologi puisi Kartini juga tahun 2021 kemarin ini kita juga. Nah ini kebetulan ini versi lama belum saya update ini untuk e-booknya. Intinya bisa Mbak, bisa untuk kami terbitkan antologi puisi juga. Nah berapa lembar ya itu kalau kita mengacu ke manifesto UNESCO itu 49 halaman, meskipun itu juga masih diperdebatkan. Bisa jadi sekarang 10 halaman, 20 halaman itu tetap sebagai sebuah buku. Karena kalau kita mengacu kepada buku pelajaran itu kan ada yang di bawah 49 halaman. Itu Mbak Uki, Mas Suban kira-kira. Ya, baik Kak Uki di Solok boleh ya puisi silakan. Novel tadi juga boleh, apalagi buku-buku populer lainnya. Silakan diberikan ruang dan kesempatan bagi teman-teman untuk mengirimkan karya. Baik teman-teman, kita punya waktu lebih kurang 15 menit ke depan ya, 20 menit ke depan. Silakan yang ingin mengajukan pertanyaan lainnya. Saya beralih ke pertanyaan berikutnya, ada Kak Surya. Kak Surya di mana ini kotanya? Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya, apakah jika naskah kita ditolak, diberitahu, maaf saya masih pemula, kemudian jika naskah ditolak, apakah boleh kita kasih ke media online lain? Baik, silakan Mas. Baik, tentunya kalau naskah misalnya tidak masuk dalam kriteria kami dengan beberapa pertimbangan, tentunya kita akan kasih tahu Mbak. Kita akan respon, kemudian akan kita kasih tahu, karena memang seperti ini. Bisa jadi sebenarnya naskah itu masuk di kami, tapi dalam proses untuk review yang kami berikan itu tidak direspon. Akhirnya kita tolak. Kan kita punya deadline juga sih, itu loh. Tapi kalau misalnya dari awal, misalnya kemarin juga ada juga naskah dari salah satu penulis di Pandeglang, itu kita tolak ya karena memang hanya 8 lembar dan itu terkait masalah buku anak-anak. Nah, itu juga akan kita langsung berikan informasi. Kemudian apakah itu boleh? Boleh sekali ketika itu tidak masuk ke kami, tidak masuk di kriteria kami, tidak layak untuk kami terbitkan, itu bisa dimasukkan ke penerbit lainnya atau dimasukkan ke media-media untuk dipublikasikan. Monggo silakan. Bahkan di kami pun misalnya ada beberapa kegiatan kompetisi, misalnya kan kita sering banget ada kompetisi penulisan, misalnya terkait masalah IC, opini dan sebagainya, teman-teman bisa akses lah di IG-nya kami di perpustakaan.press atau di Facebook kami Perpustakaan Press. Itu kita tiap tahun itu ada kegiatan kompetisi, misalnya untuk penulisan IC, opini dan sebagainya. Itu kalau tidak masuk ke dalam 15 besar pun monggo silakan kalau misalnya itu mau diterbitkan atau mau dipublikasikan di media lain. Ya. Demikian Mbak. Baik, terima kasih Mas Edi. Demikian Kak Surya ya.
Kalau ditolak ya silakan untuk melakukan revisi, dikirim ke penerbit lain, boleh silakan. Selanjutnya kita ke Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, ada Kak Yus Nora. Assalamualaikum, izin bertanya Mas Edi, bisakah jika ingin menerbitkan buku cerita bergambar seperti untuk anak TK, PAUD, bagaimana dengan gambarnya atau ilustrasinya? Jika penulisnya tidak pandai menggambar atau ada tim khusus dari Perpusnas Press? Ya, dipersilakan Mas. Baik, terima kasih Mbak Yusnora. Kami dalam waktu dekat ini juga sedang membuat sebuah buku komik, ya buku komik kerjasama dengan namanya Vergi GNX. Vergi GNX itu salah satu salah satu konten kreator yang terkait masalah anak-anak, buku anak-anak. Sebenarnya bukan anak-anak saja sih dia itu, tapi memang mereka memiliki tim ilustrator sendiri. Mereka membuat membuat satu kegiatan. Waktu itu kerjasama yang kami lakukan adalah kita memberikan satu challenge kepada para kepada subscriber-nya Vergi GNX. Ya, Vergi GNX itu salah satu YouTuber juga, itu banyak sekali, lebih dari 1 juta subscriber-nya juga, untuk menceritakan pengalaman terkait masalah konten, misalnya beda-beda memang asik. Nah, mereka membuat satu konten, kemudian oleh tim Vergi itu dibuat ilustratornya. Kalau kami sendiri terus terang aja Ibu, tidak memiliki tim untuk ini, itu tim untuk misalnya mengilustrasikan atau menggambar dari buku cerita yang itu untuk diberikan atau untuk terkait masalah anak TK atau PAUD itu kita nggak ada. Itu ya, mungkin teman-teman nanti yang bisa membantu Bu Yusnora ini, ya, karena memang terus terang aja kami dari Perpusnas Press itu berusaha untuk lebih banyak merangkul, ya, artinya kita tidak terlalu segmented sekali, tapi memang kita meluaskan cakupan kita juga, termasuk tadi buku komik terkait masalah beda-beda asik. Intinya adalah kontennya, pesan yang ingin disampaikan itu seperti apa sih, muatan-muatannya seperti apa sih. Kita tidak akan menerbitkan buku komik, misalnya itu buku komik itu hanya hiu tanpa ada value atau nilai-nilai yang ada di sana. Karena medianya saja komik, tapi kontennya itu adalah terkait dengan masalah kebinekaan, kerukunan, penghargaan terhadap satu agama dengan agama yang lainnya, maka itu kami terbitkan. Itu kira-kira Mas, kita nggak ada Bu, nggak ada tim untuk membuat ilustrasi dari konten untuk anak TK atau PAUD, itu nggak ada kita. Ya, baik. Terima kasih, Mas Edi. Ya, demikian Kak Yusnora. Nanti penulisnya bisa kolaborasi dengan ilustrator ya, yang biasa membuat ilustrasi buku-buku bergambar. Itu banyak sekali Kak Yusnora. Silakan dikomunikasikan dengan teman-teman ilustrator. Dan dari Kota Bukit Tinggi, kita ke Jakarta, ada Bang Isa Saburai. Sepertinya pertanyaan sudah dijawab tadi juga Bang Deda Ibrahim di NTB juga terkait dengan royalti juga sepertinya sudah dijawab tadi. Halo, Mas? Iya, tadi kayaknya Mas Zuban ini yang lag ya. Oh, sinyal saya hilang. Baik. Iya. Kalau dari Jakarta ada Mas Isa Saburai. Kalau bukunya terbit di Perpusnas Press, apakah diwadahi peluncuran bukunya, Mas? Iya, biasanya seperti itu, Mas. Biasanya itu kita biasanya ada event ya. Makanya sebenarnya salah satu keuntungan benefit yang kita ingin berikan kepada penulis itu adalah memberikan ruang ke mereka. Itu artinya kalau misalnya kita nulis buku, kemudian buku itu kita bedah, memang seharusnya memang layak untuk kita bedah, kita diskusikan. Itu akan memberikan satu nuansa tersendiri buat penulis, kepercayaan diri penulis untuk lebih berkreasi lagi itu lebih besar lagi munculnya. Nah, makanya beberapa buku memang tidak semuanya kita launching sih, Mas. Tidak semuanya kita rilis satu persatu. Biasanya kita gabung dalam satu kegiatan peluncuran buku itu ada 5 buku, ada 6 buku dan sebagainya.
Misalnya kemarin sebelum peluncuran buku yang Kacamata Hatta itu kita ada buku inkubator literasi, itu ada 5 buku. Nah, 5 buku itu kita hadirkan 3 orang penulis. Tetapi ke depan pengennya kita itu Perpunas Press mengagendakan satu kegiatan, satu event yang itu weekly lah, mingguan. Kita ingin kayak semacam bikin bincang penulis atau kayak semacam podcast. Nah, itu menghadirkan para penulis-penulis yang sudah menghiasi kami Perpunas Press dengan karya-karyanya. Itu kira-kira nanti yang akan kita berikan kesempatan kepada para penulis. Apakah nanti selalu diluncurkan? Tidak selalu, tapi memang agenda kita itu sebisa mungkin ada satu event untuk meluncurkan buku tersebut. Nah, beberapa buku yang sudah kita terbitkan memang kita luncurkan, tapi kita tidak memberi kepastian apakah semua buku akan kita luncurkan, karena kan sangat banyak sekali, Mas. Biasanya kita gabung sih, kita gabung untuk beberapa buku, dan tidak semua penulis juga akan kita undang. Kalau misalnya itu buku antologi misalnya, yang paling yang kita undang hanya beberapa orang saja, tetapi kesempatan-kesempatan untuk berdiskusi, kemudian berbagi pengalaman, pengetahuan dan sebagainya itu mungkin bisa di event-event lainnya. Misalnya tadi bincang penulis dan sebagainya yang akan kita agendakan di tahun 2002 nanti, Mas. Itu terima kasih, Mas. Baik, terima kasih. Ya, Bang Isa, ya buku diterbitkan dan berpeluang diluncurkan dan tidak ya, karena buku yang diterbitkan oleh Perpusnas Press itu banyak sekali. Tapi ada suatu event yang luar biasa bagus, saya kira, namanya Perpusnas Writer Festival ya, Mas Edi, tahun 2022 juga akan mengundang penulis-penulis dengan karya-karya mereka, terutama buku-buku yang diterbitkan oleh Perpusnas Press nanti. Mana tahu buku Bang Isa dan teman-teman di kelas menulis daring bisa ikut hadir di Festival Perpusnas Press. Teman-teman, kita sudah berada di penghujung kegiatan. Saya mau mengundang satu pertanyaan lagi dari Aceh. Ini ada Pak Tabrani Yunis. Ya, pertanyaannya, ya saya kira Pak Tabrani Yunis bisa berbicara langsung dengan narasumber. Silakan Pak Tabrani, saya undang. Diaktifkan videonya, Pak. Oh ya, oke, terima kasih. Salam kenal Pak Edi, saya Tabrani Yunis di Banda Aceh. Saya salam kenal Pak. Majalah. Sebenarnya saya juga senang menulis. Jadi memang didasari oleh kesukaan saya dalam menulis. Saya memang sudah menulis lebih kurang sekitar 800 tulisan. Ya, ada dalam bentuk artikel dan juga dalam bentuk puisi. Sayangnya ya tulisan-tulisan itu belum saya bukukan kecuali kumpulan puisi yang sudah baru satu yang saya. Nah, saya selama ini agak kesulitan itu dengan mencari teman-teman yang mau membantu menjadi editor untuk tulisan itu, sehingga untuk mewujudkan agar tulisan itu tidak terserak-serak sehingga bisa menghasilkan buku lah. Nah, kira-kira apa saran yang bisa diberikan kepada saya ataupun langkah apa yang bisa saya lakukan untuk mewujudkan impian saya untuk bisa membukukan tulisan-tulisan yang ada. Tulisan-tulisan tersebut ya ada di Potret Online, ada di Kompasiana, dan juga ada di koran-koran yang dulu sejak dulu saya menulis sejak tahun 89. Nah, jadi mungkin ya tulisan-tulisannya ada yang sudah cukup lama. Nah, bagaimana untuk mewujudkan ini agar saya bisa ya memiliki sejumlah buku lah. Baik. Nah, itu saya Pak Edi Wiono. Terima kasih banyak ya, mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di Aceh. Saran dari Mas Edi nanti akan menjadi closing statement juga untuk kelas kita pada malam hari ini. Pak Tabrani Yunis ini penulis senior sebenarnya, guru saya juga ini di Aceh, dan di kelas menulis daring beliau sangat aktif, dan ini melecut memotivasi teman-teman muda agar tetap berkarya. Baik, silakan sekaligus untuk closing statement ini. Baik, terima kasih Mas Subhan. Pertanyaan dari Pak Tabrani. Yang pertama Pak, gini, sebuah buku itu biasanya kan dia harus memiliki satu nafas yang sama. Itulah artinya kan memang dia dalam satu kerangkanya itu apa sih, itu kita rangkain apa. Misalnya
mungkin Pak Tabrini nulisnya banyak sekali ya di beberapa media dengan topik mungkin yang berbeda. Ya kan, ketika nulis itu mungkin ada case tertentu, kemudian Bapak respon dalam bentuk opini atau dalam bentuk isi misalnya. Nah itu nanti Pak Tabrini memilah-milah dulu Pak, memilah-milah dulu bahwa dari semua tulisan yang sudah Pak berapa nih tulis itu, apakah itu di media online atau di media cetak, itu kumpulkan dulu Pak. Kemudian dibikin dibikin satu tematik yang memang itu bisa merangkul dari isi-isi konten tersebut. Sehingga buat membaca juga nanti enak itu loh, bahwa temanya tentang misalnya tentang tentang literasi kayak atau mungkin tentang itu mungkin Pak Tabrini yang jauh lebih tahu karena sangat banyak sekali kan Pak ya, ada sekitar 800 tulisan. Nanti Pak Tabrini coba pilih-pilih dulu yang memang dia ada satu frekuensi yang sama lah, itu yang nanti secara tematik bisa dikumpulkan. Nah kemudian yang kedua adalah misalnya ada 50 tulisan, nah itu dibagi lagi Pak, dibagi lagi ke dalam subbab yang lebih kecil lagi misalnya. Jadi ketika itu sebagai sebuah kumpulan tulisan yang tidak ada kaitannya antara satu tulisan dengan yang lain, artinya kaitan secara langsung lah, yang bersambung lah, karena memang ini terpisah-pisah ya kan, artinya kan memang tulisan yang di Kompasiana dengan tulisan yang di koran atau dimanapun mungkin berbeda. Nah itu nanti Pak Tabrini lebih spesifik lagi, masukkan ke subbab dulu. Ya kan, dari satu judul buku dengan tema A misalnya dibagi lagi ke dalam misalnya A1, A2, A3, sehingga pembaca nanti enak. Kita di bawahnya itu enak ketika kita membaca misalnya ke subbab ini tidak masalah. Jadi nggak harus berurutan dari A, kemudian halaman 1, halaman 2, halaman 3, tetapi ke subbabnya. Terus kemudian yang ketiga Pak Tabrini lakukan auto sunting dulu lah. Ya kan, karena waktu itu nulis mungkin ya, namanya juga di Kompasiana, waktu itu ya nulis, yang penting ide gagasan semuanya tercurahkan di situ. Nah, setelah dibaca ulang ternyata masih ada hal yang memang perlu diperbaiki. Nah, itu mungkin di auto sunting sendiri. Yang paling bagus lagi memang dengan sebagian banyak artikel itu ada timnya. Memang kami ada tim editor di kami, tetapi lebih baiknya Pak Tabrini menyiapkan itu secara baik dulu. Itu ada sedikit auto shooting dulu, ada satu kegiatan dari Pak Tabrini untuk memastikan bahwa isi dari yang ditulis itu sudah baiklah menurut versinya Pak Tabrini. Jadi tidak hanya kita ambil, kita kumpulkan, kita masukkan ke dalam e-publishing Pertunas Press. Memang sayang sekali Pak, kalau misalnya banyak sekali naskah berserakan kemana-mana. Itu kami juga Pak, tugas kami sebagai pustakawan itu sebenarnya sesungguhnya adalah bagaimana mengumpulkan narasi-narasi, mengumpulkan konten-konten sumber informasi yang berserakan itu menjadi sebuah buku yang ketika orang baca itu jauh lebih enak Pak. Itu Pak kira-kira langkah-langkah yang bisa saya sarankan ke Bapak. Baik. Itu. Mas Edi dan Pak Tabrani Yunis di Aceh. Tidak terasa 2 jam sudah berlalu, teman-teman ya, hampir 2 jam, dan saya melihat wajah Mas Edi lelah sekali karena kesibukan ya, tugas-tugas yang padat, dan beliau masih menyempatkan waktu berada di ruang kelas elipsis pada malam hari ini. Mas Edi, terima kasih banyak untuk ilmunya, motivasi, materinya, dan mudah-mudahan ini bisa dipraktikkan oleh teman-teman, terutama untuk mengirimkan karyanya ke Perpusnas Press. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Edi, dan teman-teman terima kasih kepada Mas Edi ya. Silakan nanti setelah kelas ini besok lusa siapkan naskahnya, dan mudah-mudahan karya teman-teman bisa mendapat tempat di Perpusnas Press. Dengan berakhirnya kelas malam hari ini ya, kawan-kawan selamat istirahat dan kembali untuk beraktivitas, dan kita bertemu pada kelas berikutnya. Kelas kita tutup dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Subhan, Bapak Ibu, teman-teman yang lainnya. Salam sehat. Itu nomor saya ya. Nomor saya sama email saya ada di chat. Bapak Ibu misalnya ingin korespondensi atau diskusi di lain kesempatan, monggo silakan. Ya, izin nanti saya bagikan di grup kelasnya ya Mas, nomornya. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas ya. Terima kasih. Ya. Izin live ya. Mari, salam Mas. Sehat buat teman-teman semuanya. Amin. Assalamualaikum. Salam.